Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Nyonya Ziyan menjawab, saya telah mengirim pesan ke klan King. Mereka akan mewakili negeri bambu raksasa untuk konferensi alkimia ini. Namun, kami masih membutuhkan kandidat lain, jadi kalian semua harus mencari alkemis muda lainnya. Tidak peduli apakah mereka alkemis pengembara atau sudah memiliki sekte, selama mereka mampu dan mau berkontribusi pada negara kita, maka mereka akan mendapat ketidakseimbangan yang besar. Tentu saja, jika lini Anda memiliki murid yang bersedia berpartisipasi, maka itu akan lebih baik lagi. Semua subjek dan iblis dengan cepat saling melirik. Perintah Nyonya Ziyan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dunia pengobatan batu memiliki alkemis terbanyak, alkemis terbaik sangat dicari kemanapun mereka pergi. Mereka yang sedikit berbakat pasti sudah direnggut oleh keturunan besar, terutama yang masih muda. Alkemis muda sangat dicintai dan selalu menimbulkan kompetisi bagi sekte yang ingin mereka bergabung. Meskipun negeri bambu raksasa adalah negara yang besar, namun negara ini tidak memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara terkemuka. Nyonya Ziyan berbicara, saya tahu ini tidak mudah, tetapi konferensi kali ini terlalu penting bagi negara kita. Kerajaan alkimia telah berjanji bahwa jika kita melakukannya dengan baik kali ini, maka kita akan mendapat kesempatan. Seorang Raja Iblis menyuarakan pendapatnya, ini adalah masalah besar bagi negara kami, jadi kami para raja akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Yang Mulia agar memanfaatkan kesempatan ini di konferensi. Nyonya menjawab, itu yang terbaik. Rekan raja, cobalah yang terbaik untuk merekrut alkemis berbakat. Kami akan memulai dan melatih sekelompok alkemis. Sekalipun kami tidak memenangkan apapun kali ini, mungkin kami akan mengalami peningkatan pada pertandingan berikutnya. Atas perintahnya, rakyat dan raja menyetujuinya dan segera melaksanakannya. Kembali ke Gunung Jadeblut di kamar Li Qiye. Pada saat ini, dia menyegel ruangan itu dengan pentagate lagi dan mengeluarkan satu benda, sebuah batu. Lebih tepatnya, ini adalah batu abadi yang dia ambil dari kolam di dalam alam air kuburan perdana yang tidak menyenangkan. Dia akhirnya menemukan waktu untuk mengeluarkannya setelah begitu banyak pertempuran. Dia cukup santai saat cocok menanam di tempat ini, sehingga dia tiba-tiba teringat batu ini. Karena berada di tengah kolam, itu pasti merupakan benda abadi yang menakjubkan. Tentu saja itu tidak sebanding dengan bunga era malam milik Lan Yunzu. Dia telah lama menyelidiki batu ini dan akhirnya menemukan misterinya. Li Qiye memegang pisau tajam dan perlahan mengukir sepanjang tanda di batu. Batu abadi awalnya sangat kuat, namun menjadi lebih rapuh ketika Li Qiye memotong sepanjang garis rahasia. Setelah melalui banyak lapisan dengan hati-hati, benda-benda di dalamnya akhirnya melihat cahaya. Itu adalah 6 pedang panjang. Masing-masing memancarkan warna berbeda, 6 pedang, 6 warna. Saat mereka bersenandung, muncul berbagai simbol serta gambar aneh. 6 pedang, 6 simbol berbeda. Li Qiye cukup terkejut melihat hal ini dan dia dengan lembut mengelus bunga-bunga itu dan kompas, meski sifat bawaannya tidak setara dengan rahasia di antara rahasia bunga era malam, dengan kehalusan yang cukup, mereka masih cukup menjanjikan. Li Qiye mempertahankan pedang keenamnya untuk melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa waktu, dia dengan jelas memahami kedalamannya. Dia mencari di dalam lautan ingatannya sebelum mencapai ingatan yang tersegel. Dia melihat ke dalamnya dan berbisik, saya memiliki seni pedang yang sangat cocok dengan 6 pedang ini, kebetulan sekali benda itu juga ada di sini, di dunia pengobatan batu. Li Qiye menyingkirkan 6 pedang serta pentagate sebelum melangkah keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Saat dia keluar, dia bisa mencium aroma obat. Dia mengikuti aroma ini dan menemukan Si Hao membuka kuali di halaman. Si Hao dengan cepat melaporkan setelah melihat Li Qiye, saya mengumpulkan cukup bahan untuk kuali pil takdir tepat pada waktunya untuk meningkatkan kemahiran saya dalam penyempurnaan. Oleh karena itu, dia fokus menyalakan api kuali. Dia hanya seorang alkemis junior di level awal, jadi dia tidak memiliki metode penyempurnaan pilnya sendiri. Teknik kuali dan pengendalian apinya semuanya umum,
Jadi dia tidak takut kalau teknik itu dicuri, dia tidak merasa ragu jika Li Qiye mengawasinya dari samping. Karena keahliannya terbatas, setelah memberitahu Li Qiye, dia tidak berani terganggu dan fokus pada kuali pil. Dia sangat berhati-hati, atau lebih tepatnya, gugup sampai merasa gentar. Dia menyalakan api dan dengan hati-hati menyiapkan bahan obat. Bukan karena sifatnya yang berhati-hati, tapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan cukup bahan untuk sekali mencoba pil takdir. Satu kuali pil membutuhkan bahan dalam jumlah besar. Bahkan bahan untuk satu pil takdir transformasi sulit dikumpulkan untuk Xi Hao. Oleh karena itu, dia tidak ingin kuali ini rusak. Dia mengikuti perintah ketat dan mematuhi pedoman langkah demi langkah. Li Qiye hanya menenangkannya sambil melihat teknik penyempurnaan pil Xi Hao. Dia tidak bisa tidak memberikan beberapa petunjuk, tingkatkan intensitas nyala api. Xi Hao dengan ragu berkata, tapi, dia takut peningkatan intensitas api akan merusak kuali pil ini. Cepat, sekarang juga, tingkatkan intensitas api 3 kali lipat. Li Qiye meninggikan nada bicaranya. Teriakannya membawa kekuatan yang memaksa, menyebabkan orang lain mendengarkan tanpa perlawanan. Xi Hao berdebar-debar saat dia memperbesar apinya tanpa berpikir lebih jauh. Bau obat mulai meresap ke udara. Li Qiye melanjutkan, bagus sekali, jangan gunakan teknik ini saat memperkuat api. Gunakan manipulasi api terbalik. Xi Hao segera bertanya, apa itu manipulasi api terbalik? Li Qiye secara pribadi mengajarinya dan memberinya mantra. Mantranya cukup singkat dan Xi Hao memiliki bakat dalam bidang alkimia. Setelah penjelasan Li Qiye, Xi Hao langsung mempelajarinya dan menggunakannya untuk menyalakan api. Li Qiye menunjukkan, bagus sekali, Anda membuat sedikit kemajuan. Penyempurnaan pil bukan hanya sekedar mengobarkan api, kuali ini memiliki kehidupannya sendiri, bahkan kuali terlemah pun tidak terkecuali. Anda perlu berkomunikasi dengan kuali Anda. Petik 2. Bakat Xi Hao di bidang alkimia bukanlah level yang tiada taranya. Selain itu, dia hanyalah seorang pemula. Mengajarinya dengan baik bukanlah hal yang mudah. Jika itu adalah orang lain yang memiliki bakat dan kemampuan yang sama, Li Qiye tidak akan peduli. Lagi pula, itu hanya akan membuang-buang waktunya saja. Namun, Xi Hao menyelamatkan Li Qiye dan kepribadiannya tidak buruk, dia pekerja keras dan memiliki sikap gigih, jadi Li Qiye memutuskan untuk mengajari Xi Hao, membawanya ke jalur seorang alkemis. Li Qiye tidak selalu memurnikan pil seperti alkemis lainnya, namun kemampuan penyempurnaan pilnya tanpa cacat. Banyak standar alkimia yang diciptakan oleh dia dan dewa alkimia, jadi dia memiliki seni alkimia terbaik di dunia ini. Terlebih lagi, dia juga memiliki kanon agung dewa alkimia, tidak ada warisan dari garis keturunan yang bisa menandinginya. Dengan guru hebat seperti Li Qiye, selama Xi Hao tidak terlalu lamban dan bisa belajar sedikit, masa depannya akan sangat cerah. Ledakan. Xi Hao menghabiskan kuali dan satu pil takdir jatuh ke dalam botol, mendorongnya untuk bersorak, sukses. Pil takdir adalah hal yang paling sulit untuk disempurnakan bagi para alkemis, itu adalah ujian kemampuan mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan pil takdir dan melihat warna pil transformasi tunggal dengan mata terbuka lebar. Dia tidak dapat mempercayainya saat dia berseru, ini memiliki kemurnian 20%. 100% adalah kemurnian terbaik untuk pil dan ditandai dengan warna tertu. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai level ini. Pil transformasi tunggal memerlukan kemurnian 10% untuk dapat terbentuk dan hanya membutuhkan satu bahan transformasi. Pil tingkat rendah ini memiliki semangat yang lebih lemah serta efek pengobatan yang sesuai. Dengan bahan-bahan ini, mencapai kemurnian 10% untuk pil transformasi tunggal sudah tidak buruk, tetapi pil di tangan Xi Hao memiliki kemurnian 20% dan juga memiliki warna yang bagus. Dia sangat emosional dan mencoba menarik napas menenangkan. Dia tidak percaya bahwa pil ini telah disempurnakan secara pribadi olehnya, kemurnian seperti itu dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator di tingkat istana sementara sebesar 20%. Penggarap di bawah alam umur panjang batin dapat menggunakan satu pil takdir transformasi. Sebelumnya, Xi Hao telah menyanyikan pil sebelumnya, tetapi kemurniannya hanya mencapai 10%, ini adalah norma.
Pil jenis ini akan memungkinkan para penggarap yayasan istana untuk meningkatkan budidaya mereka saat ini sebesar 10%, efek yang sangat luar biasa. Pil takdir jenis ini hanya pada tingkat perkenalan dan tidak bernilai banyak. Namun sekarang, pil barunya dengan warna yang bagus dapat meningkatkan kekuatan seorang penggarap istana sementara sebesar 20%. Hanya dalam waktu singkat, tingkat pemurnian pil Si Hao telah meningkat 2 hingga 3 tingkat. Dia sendiri tidak percaya. Li Qiye melihat pil itu dan menyemangatinya, tidak buruk untuk saat ini, teruslah mencoba. Di masa depan, meskipun hanya satu pil transformasi, Anda masih dapat mencapai kemurnian 30%. Si Hao menjadi tenang dan sedikit membungkuk ke arah Li Qiye. Terima kasih, Saudara Li, karena telah mengajariku teknik penyempurnaan pil ini. Li Qiye mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya menunjukkan sesuatu secara kebetulan, itu bukan apa-apa. Ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Si Hao memandangnya dengan hormat dan bertanya, mengajak Saudara Li menjadi alkemis agung. Li Qiye terkekeh dan menjawab, sungguh Grand Alkemis, aku hanya sesekali menyampaikan pil. Jalur tertentu memiliki beberapa klasifikasi. Dari terendah hingga tertinggi, mereka adalah Junior Alkemis, Grand Alkemis, Alchemy Master, Alchemy Grandmaster, Mendalam Alkemis, Alchemy Sein, Legendary Alkemis, dan Alchemy Emperor. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, sepertinya begitu, menurutku kamu juga bukan seorang alkemis. Di dunia batu, hanya ada sedikit manusia dan manusia alkemis bahkan lebih jarang lagi. Li Qiye tersenyum menanggapinya. Memang benar hanya ada sedikit manusia di tempat ini adalah dunia golem dan iblis. Li Qiye menyerahkan beberapa batu giok halus kepada Si Hao dan berkata, belilah beberapa bahan pelatihan lagi, itu akan baik untukmu. Si Hao berbaring sambil memegang batu giok halus di tangannya. Di usianya, dia masih belum pernah melihat batu giok dengan level setinggi itu. Hal ini memicu respons yang mengejutkannya, tapi Li Qiye memerintahkan, pergilah. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, aku mungkin tidak punya waktu untuk mengajarimu nanti. Si Hao mengerti bahwa Li Qiye ingin mengajarkannya jadi dia dengan penuh rasa terima kasih membungkuk padanya. Dia menyingkirkan batu giok halus dan segera pergi ke kota untuk membeli lebih banyak bahan. Li Qiye menambahkan sambil melihat Si Hao pergi. Dia tiba-tiba teringat melatih bakat saat itu dan menunjukkannya kepada mereka. Selama jutaan tahun, Li Qiye telah melakukan hal ini berkali-kali. Banyak alkemis dan ahli susunan yang tak terpecahkan datang dari bimbingan Li Qiye. Li Qiye kembali ke kamarnya sementara Si Hao pergi ke kota untuk berbelanja. Saat ini, Li Qiye telah membuka 13 istana dan tidak perlu lagi tinggal di alam suci kuno. Ini adalah waktunya untuk mencapai penguasa surgawi. Semua orang tahu pentingnya bidang ini, inilah jalan besar menuju tahta emas. Itu adalah alam di mana para pembudidaya dari sungai yang berbeda berkumpul di lautan yang sama. Pada tingkat ini, mengikuti dao seseorang sebelum mereka tidak lagi relevan. Inilah saatnya bagi para ahli untuk memperoleh dan membentuk dao mereka sendiri untuk membuka jalan masa depan mereka. Namun, ini hanya berlaku untuk kekhawatiran lainnya. Bagi Li Qiye, dunia ini tidak berbeda dengan dunia lainnya. Dengan 13 istana, kedalaman tertinggi dan misteri Grand Dao terlihat sederhana di matanya. Inti dari dunia ini adalah berkomunikasi dengan Grand Dao dan mendapatkan misteri mereka. Ketika 13 istana Li Qiye muncul dengan ledakan, lapisan cincin dewa muncul di sekujur tubuhnya. Bagi yang lain, setiap kali mereka mendapatkan Dao, itu berarti munculnya satu cincin dewa. Semakin banyak yang bisa mereka peroleh, semakin banyak cincin ilahi yang mereka miliki yang selanjutnya akan meningkatkan budidaya mereka. Namun, derivasi Dao dan memahami mistisisme surgawinya tidaklah sulit bagi Li Qiye. Dia berada di atas langit dengan istananya, jadi Dao Agung Surgawi mana yang bisa menantangnya. Oleh karena itu, dengan sekali pandang, dia bisa melihat semua misteri Dao manapun. Saat dia dengan hati-hati memusatkan perhatian dan melihat melalui Dao, cincin dewa berputar di sekujur tubuhnya. Siapapun akan terkejut dengan pemandangan ini karena banyak sekali memori yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk memahami satu Grand Dao. Bahkan orang jenius pun tidak membatasi dari aturan ini. Tapi sekarang,
Li Qiye memahami Grand Dao mengulangi telapak tangannya sendiri sementara cincin dewa terus meregang di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin orang lain tidak tergerak oleh kecepatan pemahaman ini? Bahkan jenius tertinggi pun tidak bisa melampaui Li Qiye. Namun, hal ini dapat dimaklumi karena belasan istana ketiga menganggap segalanya sepele. Dia mengungkapkan siklus melepaskan dan mengingat energi darah untuk sementara waktu sebelum menyingkirkan istananya. Roda kehidupannya kemudian mulai menciptakan fisik batin yang baru. Pada saat ini, dada Li Qiye berisi doa fisik batin, yang satu adalah fisik batin yang menekan neraka dan yang lainnya adalah fisik batin yang melonjak. Keduanya sedang dalam penyelesaian kecil. Di dadanya, fisik batin yang menekan neraka seberat gunung dan gelap seperti malam, ia duduk di sana dengan megah seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Sementara itu, fisik batin yang melonjak memancarkan sinar abadi yang berdenyut seperti riak bergelombang di permukaan udara. Setiap kali fisik batin ini bergerak, waktu sendiri pun mempengaruhi. Li Qiye tidak terburu-buru untuk menyelesaikan fisik kecil ini hingga selesai karena ini bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan pemberdayaan energi darah dalam jumlah besar serta budidaya yang hebat. Jika tidak, mereka yang mendesak maju akan mati karena kekurangan fisik. Biasanya, pengguna immortal fisik yang sempurna semuanya adalah virtuous paragons. Tidak mungkin tanpa kekuatan alam ini yang mendukung mereka melampaui batas perlindungan. Oleh karena itu, banyak orang jenius dengan fisik alami yang luar biasa, seperti Sein fisik intrinsik, mampu mengembangkan immortal fisik dengan sangat cepat. Di usia muda, mereka mampu mencapai kesempurnaan Sein fisik hanya untuk mati pada akhirnya karena kematian. Alasannya sangat sederhana, meskipun fisik mereka sangat cepat, budidaya mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Pada saat ini, Li Qiye sedang menciptakan inner fisik ketiga di dadanya. Dengan pengalaman membuat yang kedua, dia sangat terbiasa menambahkan satu lagi. Bentuk awalnya yang ketiga ini sudah dibuat. Itu memancarkan cahaya yang sangat murni tanpa noda atau cacat biasa. Itu melampaui seolah-olah seseorang telah membentuk sebuah sayap untuk menjadi abadi. Siapapun yang melihat cahaya suci ini, semua pikiran kotornya akan terhapus. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mencemari cahaya ini. Void Imperfection Fisik salah satu dari 12 Immortal Fisik. Dalam fisik scripture Void Imperfection dan Soaring Immortal Fisik memiliki asal-usul yang sama, keduanya lahir dari kata, murni, yang paling murni dari yang murni. Karena mereka berasal dari asal yang sama, Li Qiye mampu mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan dengan sangat cepat dan mudah. Fisik yang sangat murni ini tidak tersentuh oleh banyak sekali dao sementara banyak sekali hukum menghindarinya. Dapat dikatakan bahwa, di dunia ini, sangat sedikit manfaat hukum yang dapat melukai fisik ini. Sebelumnya, Li Qiye telah mengembangkan fisik penekan neraka dan melonjak, sehingga tubuhnya menjadi senjata yang paling menakutkan. Bayangkan saja, ketika dia berhasil mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan juga, seberapa hebatkah kekuatannya. Dengan ayunan tangan, 3 immortal fisik akan aktif sekaligus dengan potensi yang menghancurkan. Jika lawan melakukan serangan balik dengan teknik pedang ilahi, itu akan sia-sia melawan ketidaksempurnaan fisik kekosongan yang tak terjangkau. Gelombang kejut dari pedang tidak akan bisa mendekat. Jika teknik pedang dan hukum prestasi menjadi tidak berguna, bahkan tebasan pedang terkuat pun akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Li Qiye kemudian akan melancarkan pukulan yang sangat cepat dan berat untuk menghancurkan pedang ilahi dan membunuh musuhnya. Pertahanan juga tidak berguna melawan fisik ketiga Li Qiye karena merit law yang paling kuat akan menjadi tidak berguna melawan ketidaksempurnaan kekosongan. Oleh karena itu, Li Qiye dapat dengan cepat menerobos semua pertahanan dan menggunakan momentumnya yang tak terbatas untuk membunuh musuh-musuhnya yang ketakutan dalam sekejap. Fisik ketidaksempurnaan ruang adalah tambahan yang bagus untuk fisik penekan neraka dan melonjak. Dia akan mampu menghindari semua prestasi hukum dan melewati semua pertahanan dan pelanggaran, sehingga kekuatan destruktif dari dua fisik lainnya mencapai potensi maksimalnya. Saat menghadapi serangan Li Qiye, musuh kuat manapun akan segera mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Namun, bagaimana jika penghalang ini tidak berguna melawan Li Qiye? Musuh yang tidak curiga kemudian akan berdampak buruk secara fisik dan menderita akibat yang mengerikan. Karena semua alasan di atas,
Li Qiye memilih Void Imperfection Fisik setelah banyak pertimbangan untuk menciptakan sistem yang sempurna. Setelah pulih selama beberapa waktu, lukanya hampir sembuh total. Hanya diperlukan sedikit waktu lagi sebelum dia dapat mencapai kondisi semula. Sementara itu, dia juga mengajari Si Hao cara membuat pil. Anak laki-laki itu pekerja keras dan tidak berani melakukan kesalahan selama bimbingan Li Qiye. Dao menyimpulkan Li Qiye tidak ada bandingannya, jadi hanya dengan sedikit pengajaran, Si Hao sudah memperoleh cukup banyak hal untuk seumur hidup. Dengan kombinasi ajaran Li Qiye dan usahanya sendiri, kemampuan penyempurnaan pil Si Hao melonjak ke depan. Li Qiye sangat puas dengan kemajuan Si Hao. Dia sangat percaya pada upaya untuk menutupi kekurangan bakat. Orang yang malas tidak akan berharga meskipun dia adalah orang jenius paling berbakat di dunia. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun berlalu sebelum ada yang menyadarinya. Ini juga waktunya bagi Si Hao untuk menyambut batang bambu jadeblut miliknya. Pada hari ini, dia sedang menggali di seberang gunung dan sangat gembira saat melihat tasnya penuh dengan batang. Ini adalah panen terbaik yang pernah dia dapatkan sejak dia menjadi utusan daerah. Hanya dalam waktu setengah tahun, 70% bambu bertransformasi 3 kali, 10% bertransformasi 4 kali, dan 20% sisanya bertransformasi 2 kali. Ini sungguh mengejutkannya. Faktanya, dia pun tidak akan percaya jika dia tidak menggalinya dengan tangannya sendiri. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertransformasi 4 kali hanya dalam waktu setengah tahun karena biasanya, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 10 tahun. 4 batang bambu jadeblut transformasi bernilai banyak uang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Dia akan puas dengan 2 batang transformasi karena itu cukup untuk mendapatkan beberapa manfaat. Kini, kontribusinya akan meroket seiring perkembangan baru ini. Dia menyampaikannya karena fakta bahwa hanya dengan beberapa batang lagi akan memudahkannya untuk masuk ke pemerintahan kabupaten. Si Hao mengumpulkan semua batangnya lalu bertanya pada Li Qiye, "Saudara Li, saya akan menyerahkan batangnya ke kota. Kamu mau ikut?" Li Qiye membuat dan secara kebetulan, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan sehingga dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku ingin jalan-jalan. Aku akan berkarat karena tinggal di rumah sepanjang hari." Sebelum pergi, Li Qiye secara khusus mengatakan kepada Si Hao, "Jangan pernah memberitahu orang ketiga tentang formula yang ditolak atau metode penyempurnaannya, bahkan kepada orang-orang terdekatmu sekalipun. Kalau tidak, mungkin akan hilang." Karena Si Hao adalah orang yang jujur, Li Qiye khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mengatakan kebenaran, jadi Li Qiye secara khusus memperingatkannya. Si Hao menjawab, "Jangan khawatir, Saudara Li. Saya seorang alkemis yang telah diterima melalui proses resmi. Saya akan menggunakan sumpah takdir sejati untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang formula atau proses penyempurnaannya." Dengan itu, dia bersumpah menggunakan takdir sejatinya. Dia adalah seorang alkemis sejati yang telah melalui prosedur kualifikasi resmi dan tidak sembarangan. Dia jelas mengetahui hukum para alkemis, seperti tidak memberikan rumusan kepada pihak lain. Gunung Jadeblut tidak terlalu jauh dari Stone Trading County, jadi Si Hao berjalan turun. Dia juga ingin membiarkan Li Qiye melihat pemandangan kota. Stone Trading County bukanlah daerah yang besar di negara ini, namun tidak terlalu terpencil dan cukup makmur. Di jalan besar, orang bisa melihat batu-batu dirakit dan golem dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa batu mulai menggelinding, mayoritas dari mereka turun dari gunung untuk pertama kalinya dan mengamati dunia dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Ini adalah dunia pengobatan batu, dunia golem dan ras iblis, jadi pejalan kaki sama sekali tidak terkejut melihat golem baru karena itu adalah pemandangan umum. Di luar batu baru yang baru dipelajari saja cara menggelinding, ada berbagai bentuk dan tipe golem. Yang terbaik berbentuk manusia, paling buruk yang terburuk mengingatkan manusia dengan tubuh binatang yang terbuat dari batu. Yang tidak mengalami kemajuan terlalu jauh hanyalah binatang batu. Mereka yang bagian tubuhnya terbuat dari daging dan darah adalah golem yang kuat atau keturunan ras campuran. Mereka yang seluruhnya terbuat dari daging dan darah bahkan lebih jarang lagi, dan mereka pastinya adalah keturunan dari keturunan yang kuat. Di tempat lain, golem dianggap sebagai bagian dari ras iblis, tetapi golem sendiri tidak menganut klasifikasi ini.
Sebenarnya, ini masuk akal karena golem secara alami memiliki kehidupan. Ini adalah batu yang akhirnya memperoleh kecerdasan dan mencapai Dao setelah jutaan tahun. Dalam perlombaan ini, sebagian besar dari mereka hanyalah kerikil kecil yang tiba-tiba bisa merasakan langit dan bumi dan mendapatkan sumber kehidupannya sendiri untuk berjalan di dunia ini. Merupakan kejadian umum jika batu-batu acak tiba-tiba merasakan dunia dan mendapatkan kehidupan. Tentu saja, beberapa golem membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi hingga mereka berubah menjadi memiliki daging dan darah, sebuah tanda kekuatan mereka. Ada 3 jenis golem yang berbeda: surga, keturunan, dan darah campuran. Dalam ras golem, makhluk surgawi adalah mereka yang merupakan golem murni dan memperoleh kehidupan dengan merasakan dunia kemudian terus bertransformasi dan meningkatkan kekuatan. Ini adalah golem generasi pertama. Bab novel baru diterbitkan pada Progeny terdiri dari keturunan generasi pertama. Ketika golem mencapai tingkat kekuatan tertentu untuk mendapatkan daging dan darah, mereka dapat diproduksi. Generasi pertama perlu mencapai tingkat tertentu untuk memiliki persyaratan fisik yang diperlukan untuk memiliki keturunan. Keturunan biasanya dilahirkan dengan daging dan darah dan juga warisan kekuatan ras golem yang kuat. Mereka biasanya dianggap bangsawan dan berasal dari klan besar atau keturunan besar. Nenek moyang mereka semuanya adalah makhluk yang kuat. Campuran adalah produk darah golem yang mengambil jalan pintas untuk produksi. Ketika golem mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka dapat berkumpul dengan manusia atau seseorang dari ras berbeda yang mampu berproduksi. Tentu saja yang paling ideal adalah manusia. Keturunan mereka disebut berdarah campuran. Campuran memiliki daging dan darah, tapi mereka kehilangan keunggulan alami golem, seperti kekuatan bawaan mereka. Ketiga tipe tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun yang paling diuntungkan masih keturunan generasi kedua. Celestial membutuhkan waktu lama untuk merasakan dunia dan bertransformasi. Ada kemungkinan mereka mati sebelum mencapai bentuk daging dan darah. Karena mereka dapat merasakan langit dan bumi, mereka sangat dekat dengan energinya. Namun, hal ini diimbangi karena tubuh batu mereka, karena tidak ada meridian, hukum manfaatnya terbatas dan terbatas pada pemurnian energi duniawi untuk budidaya. Oleh karena itu, diperlukan proses yang panjang dan sulit sejak makhluk surgawi lahir hingga mereka mencapai tahap yang kuat. Keturunan adalah bangsawan di antara makhluk surgawi, dan nenek moyang mereka sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat. Saat mereka dilahirkan, sebagian besar mereka sudah memiliki tubuh darah dan daging. Terlebih lagi, mereka masih golem dan memiliki kekuatan spiritual bawaan dengan bakat luar biasa. Mereka juga mempertahankan keunggulan alami golem, seperti tubuh yang kuat. Namun, ada satu kelemahan, atavisme. Jika keturunannya tidak lebih kuat dari nenek moyangnya, maka akan terjadi atavisme dan keunggulan alamiahnya akan melemah. Jika keturunan ini terus melemah, pada akhirnya mereka akan menghentikan proses transformasi dan kembali menjadi batu. Membuat campuran darah adalah jalan pintas untuk reproduksi, tapi keturunan ini kehilangan keunggulan alami dari ras golem, dan tubuh mereka cukup lemah jika dibandingkan. Namun, jika mereka memiliki garis keturunan manusia, maka resonansi mereka dengan energi roh serta kecerdasan akan cukup tinggi. Tipe ketiga tersebut memiliki trade-off masing-masing, dan tidak ada yang berani mengatakan mana yang paling ideal. Namun, tidak dapat disangkal bahwa keturunan memiliki keuntungan terbesar dalam ras golem. Kekurangannya adalah keturunan ini membutuhkan nenek moyang yang paling kuat setidaknya pada tingkat virtuous paragon. Oleh karena itu, di antara ketiga jenis golem, keturunan memiliki titik awal tertinggi tetapi juga persyaratan paling ketat. Masuk akal jika mereka dikenal sebagai bangsawan ras golem. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan besar Stone Trading County, sebagian besar pejalan kaki adalah golem fana dan beberapa di antaranya adalah veteran. Di antara para golem, mereka yang memiliki kehidupan tetapi belum mulai disebut manusia fana. Ada tipe lain yang terdiri dari keturunan klan besar sebelumnya, namun mereka berhenti dipagari sehingga menjadi manusia. Di luar golem, ada juga iblis. Negara bambu raksasa adalah negara iblis, namun sangat sedikit memiliki iblis yang berjalan di jalanan yang penuh dengan golem. Hanya iblis fana yang berjalan berkeliling dalam berbagai bentuk, beberapa memiliki kepala burung dan tubuh manusia,
yang lain memiliki kepala manusia dan tubuh ular, dan beberapa mempertahankan penampilan mereka yang mengerikan. Titik awal iblis berbeda dengan golem. Langkah pertama bagi golem adalah merasakan langit dan bumi, tetapi berbeda bagi iblis. Akarnya berasal dari zaman kuno. Beberapa orang mengatakan bahwa setan adalah ras tertua di 9 dunia. Klaim ini memerlukan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut, namun ras iblis memang sangat kuno. Selama dunia masih ada, ras iblis juga akan tetap ada. Bunga dan rerumputan, burung terbang dan ikan berenang, gunung tinggi dan sungai mengalir. Semuanya bisa melahirkan ras iblis. Sebuah batu bisa melahirkan batu iblis atau batu roh yang berbeda dari ras golem lainnya. Setan-setan sedang menikmati esensi dunia. Sambil bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, mereka akhirnya memperoleh kecerdasan dan memahami surga untuk akhirnya berkomunikasi dengan Grand Dao. Golem dilahirkan dengan kemampuan merasakan langit dan bumi, dan setan dilahirkan berkat inkubasi energi duniawi atau dari khotbah dan perlindungan Dao para sahabat yang kuat. Karena asal-usul mereka berbeda, masuk akal mengapa golem menolak diklasifikasikan sebagai bagian dari ras iblis selama miliaran tahun. Para iblis sendiri tidak menganggap golem sebagai bagian dari kelompok mereka. Pada saat ini, Li Qiye dan Si Hao akhirnya memasuki Kabupaten Stone Trading. Kota khusus ini sangat ramai dan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Beberapa pedagang kaki lima berteriak-teriak untuk menarik pelanggan. Beberapa manusia sedang berbelanja dan banyak petani berjalan di antara mereka. Pembudidaya yang lebih lemah berjalan di jalan raya sementara yang lebih kuat terbang di langit atau menempuh jalan setapak di bawah tanah. Dunia pengobatan batu telah ada selama bertahun-tahun sejak iblis dan golem dihapus di tempat ini. Stone Trading bukanlah daerah yang besar, namun masih terdapat beberapa puluh ribu iblis dan golem fana yang tinggal di sini. Di kota yang ramai ini, bertemu dengan manusia atau iblis atau golem dalam wujud manusia seutuhnya yang memiliki tubuh penuh daging dan darah sangatlah sulit karena sangat sedikit ahli yang berjalan melewati tempat ini. Di lokasi yang lebih besar, seperti ibu kota bambu raksasa, seseorang dapat melihat setan dan golem dalam bentuk humanoid seutuhnya. Oleh karena itu, manusia biasa seperti Li Qiye yang muncul di Stone Trading County menarik banyak perhatian. Seseorang dengan kepala manusia seperti Si Hao memang sudah cukup langka, apalagi manusia seperti temannya. Banyak orang dan berpikir menunjuk ke arah mereka sambil menatap dengan rasa ingin tahu. Seorang manusia bertanya, apakah itu seorang bangsawan golem atau ahli iblis? Mungkinkah itu manusia? Seorang yang terlibat melihat dan menjawab, dia pasti manusia. Energi darahnya tidak muncul dan tanpa aura apapun, sepertinya budidayanya tidak kuat sama sekali. Memiliki bentuk humanoid tanpa budidaya yang kuat pasti akan menjadikan manusia dan bukan bangsawan golem atau guru iblis. Wow, ada manusia di sini di Stone Trading County. Kerumunan memandang Li Qiye seolah-olah dia adalah binatang yang eksotis. Adegan ini berlanjut sepanjang perjalanan Li Qiye dengan banyak orang yang lewat mengawasi. Si Hao merasa sangat malu karena menjadi pusat perhatian dari banyak orang yang datang ke sini, jadi dia berkata kepada Li Qiye, "Saudara Li, jangan pedulikan itu, sangat sedikit manusia yang pernah datang ke sini." Li Qiye hanya tertawa kecil sebagai jawabannya. Dia telah mengalami banyak petualangan sehingga masalah seperti itu tidak layak untuk diselesaikan. Dia merasa ini sangat normal, ini adalah dunia golem dan iblis, jadi manusia adalah pemandangan yang langka. Mereka dianggap makhluk eksotik karena benda langka dianggap berharga. Bertemu dengan manusia di daerah ini tentu saja merupakan kejadian yang tidak biasa. Si Hao membawanya ke kantor pemerintah kabupaten. Sebagai utusan dan alkemis, dia masih memiliki status tertentu di tempat ini. Mereka pergi jauh ke tengah aula karena dia ingin bertemu dengan penguasa daerah untuk menyerahkan batang bambu. Di tengah, banyak juga utusan lain yang mengantri menunggu untuk menyerahkan obat-obatan roh yang telah mereka budidayakan. Si Hao takut Li Qiye menjadi tidak sabar menunggu, jadi dia berbicara, bagaimana kalau saudara Li berjalan-jalan di sekitar balai pemerintahan? Saya khawatir akan memakan waktu lama sebelum saya dapat menyelesaikan penyerahan obat-obatan. Li Qiye tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil mulai berjalan mengelilingi kantor. Meskipun wilayahnya cukup kecil, ada banyak enggarap di kantor sederhana ini.
Perjalanan Li Qiye tidak berlangsung lama, dia dengan santai berjalan ke taman obat. Itu adalah taman berukuran lumayan dengan banyak rumput jiwa, obat-obatan roh, dan lingzi. Usia mereka berkisar dari beberapa dekade hingga 1 abad, yang tertua berumur beberapa ribu tahun. Kebun obat seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian Li Qiye, tapi itu bukanlah tempat yang buruk untuk tanah kecil seperti Stone Trading County. Saat dia berjalan lebih jauh ke taman yang segar, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. "Oh rumput serigala merahku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa bertransformasi sekali lagi? Aku sudah menunggumu selama berabad-abad dan sudah melakukan semua yang aku bisa. Kamu akan berbaring jika terus begini." Li Qiye mendekat dan melihat sebuah toples berisi rumput jiwa di dalamnya. Warnanya merah tua dengan bentuk ekor serigala. Itu memancarkan 6 warna cerah yang berbeda dalam siklus yang berdenyut seolah-olah bisa padam kapan saja. Ini pertanda bahwa kehidupan rumput jiwa ini semakin menipis dan berada di ambang kematian. Seorang lelaki tua berdiri di depan rumput jiwa ini. Dia memiliki ciri-ciri normal dengan rambut putih, hanya hidungnya yang agak aneh. Sekilas, Li Qiye mengetahui bahwa dia adalah bagian dari ras iblis, seekor burung bulbul dengan budidaya yang baik. Mata lelaki tua itu memancarkan kilatan saat Li Qiye mendekat. Sikapnya agak galak saat dia berkata, "Nak, siapa kamu?" Hal ini dapat dimengerti karena Li Qiye adalah orang asing yang tiba-tiba berlari ke kebun obatnya. Akan aneh jika dia merasa ramah. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, "Saya datang bersama Si Hao untuk menyerahkan beberapa batang bambu jadeblut. Aku bosan jadi aku melihat-lihat." Orang tua itu santai menjadi setelah mendengar ini dan balas tersenyum, "Oh, jadi teman Si Hao kecil." Li Qiye meletakkan rumput yang berapi-api di depannya dan dengan santai bertanya, "Jadi jiwa kakek mengenal saudara Si Hao?" Orang tua itu menjawab, "Si Hao kecil memiliki bakat yang bagus dalam bidang spesifikasi, tetapi dia cukup pekerja keras. Sayang sekali saya sudah terlalu tua dan sudah memiliki murid setua dia. Kalau tidak, aku mungkin juga akan merasa tidak nyaman." Pada titik ini, lelaki tua itu memandang Li Qiye dan bertanya, "Kamu adalah manusia?" Itu adalah pemandangan yang sangat langka di dunia pengobatan batu, apalagi di wilayah ini. "Asalmu dari mana?" Li Qiye terus memandangi Soul Grace sambil menjawab, "Saya hanyalah seorang gelandangan yang melakukan perjalanan kemana-mana dan secara kebetulan tiba di wilayah ini." Orang tua itu mengangguk setuju dan berkata, "Adalah baik bagi kaum muda untuk bepergian. Ditambah lagi, ras manusiamu sangat langka di dunia ini, jadi jika kamu sering bepergian, mungkin kamu akan bertemu dengan beberapa wanita bangsawan dari ras golem. Kamu harusnya tahu kalau manusia sangat populer di sini, jadi kamu bisa menjadi menantu dari klan bangsawan, membuat statusmu melambung tinggi." Orang tua itu sangat banyak bicara. Dia bisa dengan senang hatinya meskipun keduanya adalah orang asing. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar ini. Namun lelaki tua itu benar, baik manusia jantan maupun betina sangat populer di tempat ini, terutama bagi ras golem karena manusia adalah pasangan terbaik untuk bereproduksi. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak memiliki niat jahat ketika mengatakan ini. Bagaimanapun juga, ini bukanlah usulan yang buruk. Li Qiye hanya tersenyum sambil menenangkan kondisinya sambil berkata, "Crimson Wolf ini akan segera mati. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini tidak akan bertahan selama 3 bulan lagi." Orang tua itu tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata dengan ekspresi serius, "Nak, seseorang boleh makan sembarangan tetapi tidak boleh berbicara sembarangan." Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat Crimson Wolf Soul Grace dengan 6 transformasi yang hampir mencapai transformasi ke-7. Sekarang, kata-kata sial Li Qiye tentu saja membuatnya kesal. Li Qiye memandang orang tua itu dan berkata, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Crimson Wolf bukanlah rumput yang buruk, ia hanya sedikit lebih buruk dari rumput jiwa naga jiwa ulat sutra. Tampaknya Anda telah menghabiskan banyak upaya untuk mengurusnya. Kalau tidak salah, setelah transformasi ke-6, sudah lama terjebak seperti ini. Baru-baru ini, ia akan bertransformasi lagi tetapi berhenti pada tahap ini." Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Anda menjadi tidak sabar menghadapi stagnasi ini dan memberinya lebih banyak nutrisi.
Dugaanku adalah pupukmu terdiri dari darah serigala perak yang dicampur dengan kayu baja abu, lobak abu suci, dan air serigala suci. Orang tua itu terkejut dan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar Li Qiye menjelaskan prosesnya dengan sangat rinci. Bagaimana kamu tahu? Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui hal ini dan formula pupuknya adalah rahasia yang hanya diketahui olehnya, namun Li Qiye mampu menyatakannya dengan lancar. Li Qiye menjawab sambil tersenyum, bukan apa-apa, aku bisa mencium bau darahnya jadi aku tahu kamu menggunakan darah Silver Wolf. Tapi darah ini harus dicampur dengan kayu baja abu dan lobak abu suci agar bisa berfungsi, dan air serigala suci apakah ada untuk meningkatkan potensinya. Li Qiye hanya tersenyum ketika dia melihat lelaki tua itu menjadi linglung, lalu dia melihat kembali ke Crimson Wolf Soul Grace dan dengan ringan berkata, sepertinya kamu telah bekerja keras pada akar ini sehingga sangat berharga bagimu. Seseorang harus benar-benar menaruh hati untuk mengolahnya agar memiliki Soul Grace yang baik, jadi saya akan memberi Anda solusinya. Li Qiye berdeham dan berkata, pemikiranmu tidak buruk. Ini biasanya akan berhasil, tetapi itu hanya terjadi dalam keadaan biasa. Saya melihat akar rumput ini sangat pucat. Kalau tidak salah, Anda menggalinya di lahan basah, tempat yang mengubur banyak mayat. Anda memindahkannya ke tempat ini dan merawatnya dengan baik, jadi mengapa berhenti pada 6 transformasi? Li Qiye dengan lembut melanjutkan, ini karena tanahmu tidak cocok. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya mencapai tingkat transformasi ke-7, tetapi sekarang, ia membutuhkan tanah tempat ia dilahirkan agar dapat melonjak ke tingkat berikutnya. Namun karena Anda tidak sabar dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maka Anda memilih menggunakan formula pupuk unik Anda sendiri. Rumput jiwamu lahir di negeri dengan yin yang ekstrim, tetapi campuran darah serigala perakmu memiliki afinitas terhadap api. Pupuk tersebut tidak hanya gagal membantu menumbuhkan Crimson Wolf Soul Grace hingga transformasi ke-7, tetapi juga melemahkan sumber obatnya. Pada saat yang begitu penting, kamu melemahkan sumber obatnya sama dengan mengambil nyawanya. Setelah mengatakan semua ini, Li Qiye kemudian melirik ke arah lelaki tua yang tersesat sambil mendengarkannya. Orang tua itu berdiri di sana tampak konyol karena dia benar-benar terpesona. Li Qiye bisa mengetahui pupuknya dan dari mana dia mendapatkan Soul Grace hanya dengan melihatnya sekilas. Kemampuan ini terlalu menakutkan dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang budidaya obat. Bahkan kakek tua seperti dia pun tidak cocok. Li Qiye hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya ketika dia melihat lelaki tua itu berdiri di sana dalam keadaan seperti itu dan melanjutkan, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Netralkan pupuk Anda lalu kembali ke tempat Anda menemukan rumput. Gali tanah dan bawa ke sini, lalu letakkan di sekitar Soul Grace. Hanya dengan begitu Anda dapat menyimpannya. Benar-benar, orang tua itu akhirnya kembali dari keterkejutannya setelah sedikit menggigil. Saudara Li, pada saat ini, Si Hao telah selesai membalikkan batangnya dan berdiri di dekat pintu sambil melambai ke arah Li Qiye. Li Qiye menatap lelaki tua itu untuk terakhir kalinya. Dia tidak mengatakan apapun lagi sebelum pergi. Orang tua itu membeku dan tidak mendengar Si Hao menyapanya. Si Hao dan Li Qiye meninggalkan balai pemerintahan. Sepanjang jalan, Si Hao bertanya, apa yang kamu bicarakan dengan kepala alkimia? Li Qiye menatapnya dan bertanya, kepala alkimia. Si Hao menjawab, orang tua itu tadi. Kakek Bai adalah kepala alkimia di Kabupaten Stone Trading dan juga alkemis terbaik di sini. Dia telah mencapai level Master Alkimia sejak lama. Saya juga mendengar bahwa dia akan menjadi Grandmaster Alkimia. Seorang alkemis tingkat ini yang tinggal di tempat kecil seperti Stone Trading County sangatlah jarang, dia layak mendapat posisi yang lebih tinggi. Itu hanya obrolan ringan, Li Qiye berkata sambil tersenyum, tapi dia kemudian menyadari ekspresi ceria Si Hao yang tak tertahankan dan bertanya, sepertinya sesuatu yang baik terjadi padamu. Tuan daerah berkata bahwa saya memberikan kontribusi yang besar kali ini. Setelah 2 batch jade blood bambu seperti ini, dia akan merekomendasikan saya ke prefektur. Biarpun aku tidak bisa menjadi murid alkemis di bawah Raja Iblis Pinus kuno, aku masih bisa belajar di bawah bimbingan orang lain. Fokus saja mempelajari ciri-ciri dan melupakan yang lainnya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, para alkemis itu tidak bisa mengajarimu apapun.
Saya akan berada di sini selama beberapa waktu dan akan mengajari Anda penyempurnaan pil. Cobalah untuk belajar sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda ingin melihat dunia yang lebih besar, maka prefektur pemerintah bukanlah pilihan yang buruk. Negara bambu raksasa adalah negara yang layak untuk ditinggali. Benar-benar, Xi Hao terkejut dengan saran ini. Meskipun dia tidak mengetahui peringkat-peringkat Li Qiye, dia memahami bahwa keterampilan Li Qiye dalam penyempurnaan pil sungguh luar biasa. Meskipun mereka magang dan master sejak Li Qiye mengajarkannya, tidak ada gelar resmi. Li Qiye tidak pernah menjanjikan apapun kepada Xi Hao, namun sekarang, Li Qiye sendiri mengatakan bahwa ia akan mengajari Xi Hao penyempurnaan pil, sehingga masalah telah berubah. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengajarimu 1 atau 2 seni untuk penyempurnaan pil. Bahkan jika kamu tidak bisa mempelajari semua jalur yang memiliki karakteristik berbeda, itu sudah cukup bagimu untuk memiliki masa depan cerah di negeri bambu raksasa. Satu-satunya syaratnya adalah Anda harus bekerja keras. Aku tidak akan mengajari seseorang yang ingin menuai tanpa menabur." Xi Hao sangat gembira dan dengan cepat membungkuk untuk berkata, "Terima kasih, Saudara Li." "Tidak, terima kasih, Guru, karena telah mengajari saya memberi hormat." Li Qiye menghentikan dan menenangkannya untuk berkata, "Saya bukanlah orang yang menerima murid dengan mudah. Hari ini, saya mengajari Anda penyempurnaan pil karena pertemuan kita yang menentukan. Nanti, panggil saja aku saudara dan jangan khawatir tentang formalitas." Xi Hao menggaruk kepalanya dan memikirkan sejenak sebelum memutuskan untuk mendengarkan Li Qiye. "Jika saudara Li berkata demikian, maka saya akan melakukan hal itu." Mereka kembali ke Gunung Jadeblut, dan Li Qiye terus mengajar Xi Hao sambil mempertahankan. Dia telah pulih sepenuhnya dan akan pergi jika bukan karena konsistensi Xi Hao. Pada saat ini, Li Qiye menyegel ruangan itu dengan pentagate lagi sambil duduk dalam posisi sambil menyalurkan hukum kekayaannya dan menggerakkan roda kehidupan. Setes darah panjang umur yang seperti mutiara mengalir di atas piring batu giok sementara takdir sejatinya naik tinggi, berubah menjadi fondasi Dao yang berbeda. 13 istana bergemuruh saat memisahkan dia masing-masing istana. Beberapa berisi harta karun, beberapa mengolah obat-obatan roh, dan yang lainnya memperkenalkan harta karun kehidupan. Di dalam istana utama, batu takdir yang dia peroleh dari Gunung Naga Ilahi di makam perdana yang tidak menyenangkan melayang di langit. Batu ini sungguh menakjubkan. Ia tidak membutuhkan bantuan Li Qiye karena ia dapat mengungkapkan dirinya sendiri menggunakan api kehidupan. Proses pemurnian diri ini memungkinkannya mengambil bentuk awal dari segel besar, itu akan menjadi segel harta karun. Li Qiye tidak mengganggu pemurnian otomatis harta karun takdir ini dan membiarkan melakukan apapun yang diinginkannya. Sementara itu, di istana ke-13, telur batu itu mengambil tempat dengan sendirinya. Kenyataannya adalah Li Qiye masih belum benar-benar meneliti telur batu yang diperolehnya dari tempat pemakaman mayat surgawi. Faktanya, telur batu ini sangat sombong, bahkan batu takdir dari Gunung Naga Ilahi pun tidak sebanding dengannya. Baru setelah Li Qiye membuka istana ke-13, telur batu menyerahkan istana itu ke batu dan mengambil tempat istana ke-13 dengan sendirinya. Li Qiye tidak berdaya melawan telur arogan ini. Telur ini menganggap istana ke-13 sebagai rumahnya, dan dia tidak bisa mengusirnya bahkan jika dia menginginkannya. Nasib sejati Li Qiye memancarkan cahaya terang saat bab-bab hukum universal keluar darinya. Salinan lain dari takdir sejatinya muncul dengan hukum yang berputar, orang bisa melihat jiwa 3 di dalamnya. Jiwa kematian ini adalah hal yang ingin dikembangkan oleh Li Qiye dari kitab suci kematian yang diambil dari makam utama yang tidak menyenangkan. Sebagai salah satu dari 9 kitab suci surgawi yang agung, kitab itu sangat menantang surga dan menakutkan. Ia tidak memiliki kelayakan teknik atau hukum dan hanya mengizinkan Li Qiye untuk menyempurnakan tubuhnya. Kitab suci yang tak tertandingi ini memiliki 4 jenis seni budidaya yang berbeda, jiwa kematian, bab kematian, segel kematian, dan catatan kematian. Jiwa kematian adalah hal pertama yang dia pilih untuk dikembangkan karena dapat dikatakan bahwa itu sangat penting baginya. Dia telah sepenuhnya memahami misteri kitab kematian, jadi tidak sulit baginya untuk menciptakan jiwa kematian. Jiwa kematian, pada saat ini, sedang meniru jiwa 3 Li Qiye di dalam takdir sejatinya. Seseorang yang memiliki jiwa 3,
dan 3 jiwa yang memiliki keahlian adalah bagian dari takdir sejatinya. Setelah berhasil menciptakan jiwa kematian, seseorang dapat membaginya menjadi 3 bagian, atau 3 jiwa, lalu menyembunyikannya. Dengan jiwa kematian ketiga yang tersembunyi di sini, selama mereka tidak dihancurkan, orang tersebut tidak akan bisa dibunuh. Bahkan jika tubuh mereka dihancurkan bersama dengan takdir sejati mereka, jiwa kematian memungkinkan seseorang untuk tetap hidup untuk membangun kembali takdir sejati dan tubuh baru. Ini adalah hal yang mustahil bagi mereka yang tidak mau. Seseorang bisa membangun kembali tubuhnya, tapi itu akan menjadi akhir jika takdir sejatinya juga dihancurkan. Namun, kitab suci kematian sungguh ajaib. Selama jiwa kematian masih ada peluang untuk dihidupkan kembali bahkan jika takdir sejati seseorang dihancurkan. Tentu saja, hal ini tidak memungkinkan adanya kehidupan kekal karena hanya membantu Li Qiye menjadi tidak bisa dibunuh. Penggarap akan hidup sampai umur mereka habis, bahkan jiwa kematian pun tidak bisa menyelamatkan mereka dari aturan ini. Itu hanya menyelamatkan para penggarap dari kematian yang tidak terduga dan bukan dari kehidupan alami. Sekarang, Li Qiye sedang memikirkan di mana harus menyembunyikan ketiga jiwa kematiannya. Tidak masalah di mana dia menyembunyikannya atau apakah dia menyegelnya di item yang berbeda. Selama barang-barang itu tetap tidak bisa dihancurkan, maka Li Qiye akan selalu memiliki peluang untuk bangkit kembali. Dia perlu merenungkan tentang lokasi dan barang-barangnya, 3 tempat atau barang yang tepat baginya untuk menyegel jiwanya. Dia juga harus memisahkan mereka dan melakukannya dengan sangat rahasia. Ini akan memungkinkan dia untuk hidup sampai umurnya habis. Setelah tugas ini dilaksanakan, hanya ada 2 cara baginya untuk mati. Yang pertama adalah jika seseorang berhasil menemukan ketiga jiwa kematiannya dan menghancurkan ketiganya, dan yang kedua adalah menunggu sampai dia mati karena usia tua. Oleh karena itu, Li Qiye dihadapkan pada masalah yang sangat krusial menemukan lokasi dan benda yang tepat untuk menghindari kematian di masa depan. Ini bukanlah tugas yang mudah. Hanya Li Qiye yang tahu bahwa, di masa depan yang jauh, dia akan menghadapi situasi mengerikan di luar imajinasi seseorang. Sebelum hari itu tiba, dia harus menjamin jiwa kematiannya tetap tidak bisa dilacak. Li Qiye sangat berhati-hati mengenai masalah ini karena dia memahami apa yang akan dia hadapi di masa depan. Ketiga, lokasi tersebut harus menjadi tempat yang sangat rahasia. Dia terus berkultivasi di Gunung Jadeblut sambil mengajar penyempurnaan pil Si Hao. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Hari ini, seorang tamu tak diundang datang ke Gunung Jadeblut. Kakek Bai. Si Hao terkejut melihat tamu ini. Di daerah terpencil ini, kepala alkimia seperti kakek Bai adalah tokoh besar, jadi kedatangannya yang tiba-tiba membuat Si Hao takut. Dia tidak menyangka akan melihat kakek Bai secara pribadi berjalan ke sini karena, hanya dengan satu perintah, akan ada murid yang menjalankan tugas untuknya. Kakek Bai tiba dan mengabaikan keheranan Si Hao, dia meraih tangan Si Hao dan bertanya dengan bingung, katakan padaku dengan cepat, di mana temanmu? Si Hao sangat ketakutan setelah melihat ekspresi tegang kakek Bai dan berpikir bahwa Li Qiye telah menyebabkan masalah besar. Dia tergagap dan bertanya, kakek Bai, apa yang dilakukan saudara Li? Kakek Bai dengan cepat menjawab, tidak ada. Bahwa aku menemuinya, aku perlu berkonsultasi dengannya. Si Hao menghela nafas lega dan berkata, saudara Li ada di dalam. Si Hao menganggapnya aneh. Konsultasi. Kakek Bai adalah seorang kepala suku yang terkenal di bidang ini, jadi mengapa orang besar seperti dia perlu mengajukan pertanyaan kepada saudara Li? Bahwa aku menemuinya. Kakek Bai bergegas masuk ke dalam rumah. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia menyeret Si Hao alih-alih dipimpin olehnya ke dalam. Kakek Bai sangat ingin melanjutkannya. Apa yang terjadi? Secara kebetulan, Li Qiye melangkah keluar saat kakek Bai menyeret Si Hao ke dalam dan bertanya sambil sedikit terkejut. Saudara Li, kakek Bai ingin bertemu denganmu. Si Hao dengan cepat menjawab lalu berlari ke depan dan berbisik di telinga, kakek Bai adalah orang baik, jadi jika ada sesuatu, kamu bisa memberitahu kakek Bai. Si Hao takut dengan penampilan kakek Bai yang tergesa-gesa dan berpikir bahwa Li Qiye telah melakukan kesalahan. Kakek Bai mengabaikan bisikan Si Hao dan membungkuk ke arah Li Qiye, pertemuan terakhir kita terlalu mendadak dan lelaki tua ini memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Izinkan saya memperkenalkan diri,
Nama saya Bai Weng, bolehkah saya mengetahui nama bangsawan muda? Li Qiye. Li Qiye menatap lelaki tua itu dan menjawab dengan santai. Si Hao terkejut. Kakek Bai adalah tokoh hebat di Stone Trading County, bahkan tuan daerah memperlakukannya dengan hormat. Dia telah menjadi utusan sejak lama dan selain Raja Iblis Pinus kuno, dia belum pernah melihat kakek Bai memperlakukan seseorang dengan sopan seperti itu. Bai Weng menatap Li Qiye dan menggosokkan kedua telapak tangan dan bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana asalmu dan dari sekte mana kamu berasal? Saya hanya seorang gelandangan dengan perjalanan yang tidak menyebutkan. Li Qiye dengan tenang berkata, jika kakek Bai mempunyai sesuatu dalam pikirannya, tolong sampaikan. Kakek Bai dengan cepat mengubah tangannya menjadi jawaban, tidak seperti itu sama sekali. Tuan Muda Li terlalu sopan, panggil saja aku Bai Weng. Aku tidak tahan dipanggil kakek Bai oleh bangsawan muda Li. Si Hao terlonjak kaget saat melihat sikap Bai Weng dan tidak bisa mendengarkan pendengarannya sendiri karena kerendahan hati seperti itu. Li Qiye tidak ingin membuang waktu dan langsung berkata, ucapkan pendapatmu. Bai Weng merangkul tangannya lagi dengan canggung dan memaksakan sebuah senyuman untuk berkata, itu berkat bimbingan bangsawan muda, kalau tidak semua usahaku akan sia-sia. Sungguh terima kasih, kata-katamu menyadarkanku dari rasa tersesat. Rumput Crimson Wolfku akan hancur. Setelah menerima petunjuk Anda, saya pergi ke lahan basah dan meletakkan tanah di sekitar rumput. Seperti yang Anda katakan, rumput berhasil bertransformasi untuk ketujuh kalinya. Saya tidak bisa cukup mengungkapkan rasa terima kasih saya. Pengetahuanmu yang luar biasa membuat orang tua ini malu. Awalnya, setelah menerima petunjuk Li Qiye, Bai Weng sangat ragu. Namun, melihat rumput yang berada di ambang kematian, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menggunakan metode Li Qiye. Sebuah keajaiban terjadi setelah dia mengambil tanah dari lahan basah dan menaruhnya di sekitar rumput. Tak lama kemudian, kehidupan rumput tersebut pulih dan pada hari-hari berikutnya berhasil bertransformasi. Bagaimana mungkin Bai Weng tidak terkejut? Dia segera mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru yang bijaksana. Hanya dengan melihat sekilas, Li Qiye mampu menganalisis pupuk uniknya, dan dia bahkan tahu dari mana dia mendapatkan rumput tersebut. Dengan komentar santai, Li Qiye tidak hanya berhasil menyelamatkan rumput, dia juga membantu bertransformasi dengan sukses. Keakraban dengan prinsip-prinsip budidaya dan budidaya berarti bahwa dia adalah seorang alkemis yang menakjubkan, yang jauh lebih hebat dari Bai Weng. Artinya tidak hanya terdiri dari penyempurnaan pil, budidaya tanaman adalah aspek lainnya. Bai Weng tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang jenius yang membuktikan yang hebat sehingga dia dengan cepat bereaksi dan melepaskan semua urusannya untuk lari ke Gunung Jadeblut untuk menemukan Li Qiye. Beruntungnya, Li Qiye masih belum pergi. Li Qiye hanya menganggukkan kepalanya melihat betapa banyaknya pujian dari Bai Weng dan menunggu untuk mendengar lebih banyak lagi. Bai Weng berdeham dan memaksakan senyum lagi sebelum berbicara, Li bangsawan muda, ada satu hal yang mungkin menarik minatmu. Li Qiye menatapnya dan menunggu dia berkata lebih banyak. Bai Weng tidak berani memperlambat langkahnya setelah melihat penampilan Li Qiye yang menunggu dan berkata, Tuan kami memuja bakat. Baru-baru ini, Yang Mulia mulai mencari alkemis muda berbakat. Saya ingin tahu apakah Yang Nobel tertarik. Mencari alkemis. Mata Li Qiye bertanya saat dia berbicara, menjadi alkemis untuk Giant Bambu. Selama keterampilan sulap Yang Nobel mampu, mungkin kamu akan menjadi kepala alkimia seluruh negeri. Bai Weng dengan cepat menambahkan. Si Hao tercengang setelah mendengar Bai Weng. Menjadi kepala alkimia di suatu negara sungguh menakjubkan, itu adalah posisi peringkat tinggi yang memungkinkan seseorang menjadi eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Si Hao bahkan tidak pernah berani memimpikannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut mendengar upaya memutar Bai Weng. Negeri bambu raksasa, gumam Li Qiye saat sesosok tubuh selembut air muncul tak terkendali di benak Li Qiye. Bai Weng dengan cepat menambahkan, Li bangsawan muda, meskipun bambu raksasa kami tidak sebanding dengan garis keturunan peninggalan, kami adalah negara besar yang telah berdiri kokoh di alam alkimia selama jutaan tahun. Jika kamu tetap di sini, aku yakin masa depanmu akan cerah. Pikiran Li Qiye kembali ke masa sekarang. Dia tertawa setelah mendengar Bai Weng.
Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ibu kota negeri bambu raksasa memang merupakan tempat yang patut dikenang, saya juga ingin pergi ke sana sekali. Dia sempat berpikir untuk mengunjungi ibu kota bambu raksasa yang mengesankan setelah tiba di dunia pengobatan batu. Setelah bertahun-tahun, ingatannya tentang tempat itu masih ada dan membuatnya menjadi emosional. Bai Weng dengan cepat menjawab, saya akan segera mengaturnya dan merekomendasikan bangsawan muda kepada Yang Mulia. Li Qiye hanya tertawa kecil. Dia akan pergi ke ibu kota bukan untuk masa depan yang menjanjikan atau untuk menemui raja, tapi untuk perjalanan wisata sederhana. Jika dia benar-benar ingin pergi, maka ibu kota yang dijaga ketat tidak akan mampu menghentikan pergerakannya. Bai Weng berasumsi bahwa Li Qiye ingin menjadi kepala alkemis nasional sehingga ia segera berkata, mengizinkan bangsawan muda mencoba memperkenalkan satu kuali. Li Qiye menatapnya dan berkata, Anda ingin saya menyempurnakannya sekarang. Bai Weng tersenyum canggung dan berkata, orang tua ini tidak melibatkan apapun dan mempercayai kemampuanmu. Namun, saya perlu merekomendasikan Anda kepada Raja Iblis Pinus kuno dan kata-kata saya saja tidak cukup. Hal ini perlu dilakukan oleh Raja agar bisa berjalan lancar. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, saya tidak perlu membuktikan apapun, ini bukan masalah besar bagi saya. Bai Weng sedikit tidak berdaya menghadapi hal ini dan berkata, Li bangsawan muda, Dia tahu bahwa Li Qiye adalah seorang alkemis yang hebat, namun dia membutuhkan bukti jika dia ingin merekomendasikan Li Qiye kepada para alkemis. Raja Iblis, dia tidak akan membiarkan alkemis muda yang langka itu lolos darinya. Meskipun hal ini membuatnya berada dalam situasi sulit, dia tidak marah atau kesal sama sekali. Sebagai seorang alkemis, dia tahu bahwa wajar jika seorang alkemis berbakat sombong, tipe orang seperti ini selalu populer di mana-mana. Dia menjawab, Li bangsawan muda, lelaki tua ini mempercayai keanggotaan Anda 100%, tapi, jika saya tidak memiliki bukti apapun, maka akan sangat sulit untuk memberikan Anda kepada Yang Mulia. Saudara Li, ini adalah kesempatan langka. Si Hao juga menjadi tenang dan berbisik kepada Li Qiye, Raja Iblis Pinus kuno adalah salah satu dari 18 Raja Bambu Raksasa kami dan sangat dihormati di mata Yang Mulia. Dengan rekomendasinya, kamu pasti akan menjadi alkemis istana. Li Qiye hanya tertawa kecil karena dia tidak tertarik menjadi alkemis istana atau apapun. Dia menatap Bai Weng lalu kembali ke Si Hao dan sambil tersenyum berkata, saya menghargai antusiasme kakek, dan karena mempertimbangkan Si Hao, saya akan menyempurnakan sesuatu sekali agar Anda dapat melihatnya. Tapi saat ini, saya tidak punya bahan karakteristik yang cocok. Sikap bangga Li Qiye menyebabkan jantung Si Hao berdebar kencang, namun yang membuatnya bingung, Bai Weng tidak marah sama sekali. Setelah mendengar tentang kekurangan bahan-bahannya, Bai Weng mengeluarkan semuanya dan berkata, saya punya beberapa di sini. Saya secara kebetulan memperoleh sejumlah bahan untuk pil takdir 5 transformasi, semua hal yang Anda butuhkan ada di sini. Li Qiye menatap lelaki tua itu dan berkata, sepertinya kamu sudah bersiap. Bai Weng tertawa masam. Dia menghabiskan banyak waktu sebelum berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk pil nasib 5 transformasi. Hari ini, dia membawa mereka ke sini hanya untuk menguji kemampuan Li Qiye. Pil takdir adalah pil yang paling sulit disempurnakan oleh para alkemis, dan pil 5 transformasi dapat menunjukkan kemampuannya. Untuk menyempurnakan pil ke tingkat ini, pil tersebut membutuhkan kemurnian 50%. Pil jenis ini ditujukan untuk para orang suci kuno. Diperlukan 5 bahan transformasi yang cukup agar dapat berubah menjadi pil takdir agar cocok untuk orang suci kuno. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu merupakan tantangan yang cukup besar bagi sebagian besar alkemis. Oleh karena itu, pil takdir 5 transformasi merupakan persimpangan jalan dan tantangan bagi para alkemis. Jika berhasil, maka seseorang akan dianggap sebagai alchemy grandmaster. Jika kualitasnya bagus, maka mungkin orang itu akan memenuhi syarat menjadi seorang alkemis mendalam. Sementara Bai Weng mengeluarkan semua bahannya, Li Qiye juga mengeluarkan myriad Heavenly Cauldron miliknya. Saat ini, bentuk kuali telah berubah. Sebelumnya, ia hanyalah seekor katak, namun, sekarang, ia tampak terlihat sangat biasa. Kembali ke taman karakteristik abadi yang hilang di ladang kaya, kuali telah mengalami transformasi.
Seharusnya hal itu terjadi sejauh ini di masa lalu karena ia telah menyiapkan obat-obatan surgawi dan rumput abadi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bagian yang lebih luar biasa lagi adalah dia meminum air bintang segudang. Waktu yang tepat telah ditunggu, namun tak kunjung tiba. Baru setelah ia tinggal di taman yang hilang barulah ia memanfaatkan kesempatan itu. Setelah transformasi berhasil, kuali itu kembali ke bentuk aslinya dan tampak tidak berbeda dari kuali biasa. Yang benar adalah bahwa itu adalah kuali surgawi nomor 1 sepanjang zaman dan tidak ada bandingannya. Penggunaannya tidak terbatas pada menyajikan pil, tapi juga bisa menantang surga dengan mengubah nasib itu sendiri. Sebuah kuali besar muncul di hadapan Xi Hao dan Bai Weng, mereka sangat terkejut karena penampilan yang biasa. Bai Weng berasumsi bahwa karena Li Qiye memiliki keterampilan sulap yang hebat, dia juga akan memiliki kuali surgawi yang bagus, tetapi kuali besar ini sangat luar biasa. Bai Weng berbicara saat ini, kita harus pergi sebentar. Sebagai seorang alkemis yang telah mempelajari Dao-Dao selama 1000 tahun, dia mengetahui aturan-aturan para alkemis. Yang lain harus pergi ketika seorang alkemis hendak menyempurnakan obat. Tidak diperlukan. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, ini akan sangat mudah. Tidak perlu pergi, aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Mendengar ini, Bai Weng dan Xi Hao tercengang. Bai Weng merasa Li Qiye terlalu banyak membual. Ini adalah pil takdir 5 transformasi, dia sendiri harus berusaha keras tenaga dengan hati-hati selama proses tersebut. Tidak perlu dikatakan lagi untuk Xi Hao, pil seperti itu jauh di luar jangkauannya. Pada saat ini, dia tidak mungkin bisa menyampaikan pil semacam itu. Namun, di tengah kebingungan mereka, Li Qiye menekan satu tangannya ke kuali. Meletus. Nyala api kuali muncul saat Li Qiye melemparkan semua bahan ke dalamnya. Pa. Muncul suara letupan seperti ada yang sedang menggoreng kedelai. Dalam sedetik, aroma obat muncul. Mengumpulkan. Pada saat ini, kuali terbuka saat apinya menghilang. Pil takdir 5 diubah menjadi sempurna dalam sekejap. Bai Weng benar-benar ketakutan sementara Xi Hao tidak bisa berkata-kata. Keduanya berdiri konyol dengan mulut terbuka lebar dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Nafas Bai Weng terbaca oleh pemandangan ini. Dia telah menjadi seorang alkemis sejak lama tetapi belum pernah melihat gaya penyempurnaan pil ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengolah pil menggoreng kacang? Dia belum pernah mendengar sesuatu yang mirip dan tidak bisa melihat metode pemurnian pil Li Qiye ketika dia melakukannya dengan begitu cepat. Xi Hao, sebaliknya, tidak bisa mengukur apapun karena pengetahuannya kurang dari Bai Weng, jadi dia hanya berdiri di sana dengan konyol. Li Qiye menyerahkan sebuah kotak kepada Bai Weng dan berkata, oke, ini bukti yang Anda perlukan. Ambil. Bagi Li Qiye, pembuktian atau menjadi kepala alkimia nasional seperti ini tidak layak untuk diingat. Dia hanya ingin pergi melihat ibu kota dan juga melakukan bantuan dengan membuka jalan bagi Xi Hao, sehingga dia bisa memiliki posisi masa depan di negeri bambu raksasa. Bai Weng mengguncang tubuhnya untuk menenangkan diri dan membuka kotak itu untuk melihat pil takdir 5 transformasi. Teriakannya segera terjadi. Ini kemurnian 70%. Bagaimana ini bisa terjadi? Lututnya menyentuh tanah saat dia ketakutan. Xi Hao juga terpesona. Meskipun dia seorang alkemis junior, dia masih memahami pentingnya kemurnian 70% untuk pil takdir 5. Transformasi. Hanya seperti itu karena aku sedang tidak mood. Jika saya lebih serius, maka 80% tidak akan menjadi masalah. Li Qiye berkomentar dengan santai. Bai Weng tiba-tiba merasakan keinginan untuk berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Kemurnian 70% untuk pil 5 transformasi sudah cukup untuk menakut-nakuti semua alkemis sampai mati, belum lagi kecepatan dan kemudahan yang telah ditunjukkan Li Qiye, seolah-olah dia hanya menggoreng kacang. Semua alkemis jenius, biksu alkimia, dan alkemis legendaris tidaklah cukup untuk mencapai puncak jika hal ini merupakan hal yang biasa. Bahan pil takdir ini hanya bertransformasi 5 kali sehingga potensinya terbatas. Sudah dianggap luar biasa bisa mencerahkan pil dengan kemurnian 50%, dan hanya alchemy sains dan legendari alkemis yang mampu mencapai 60%. Tapi sekarang, Li Qiye dengan mudah menyempurnakannya dengan 70%, jadi keahliannya seharusnya berada di sekitar puncak alkemis legendaris.
Namun, dia dengan acuh tak acuh menyatakan bahwa itu hanya karena dia sedang tidak mood atau bahkan 80% mungkin akan terjadi. Alkemis manapun pasti terkena serangan jantung saat mendengar ini. Jika orang lain mengatakan ini, Bai Weng akan berpikir bahwa orang tersebut tidak mengetahui kemampuannya sendiri, tetapi dia benar-benar yakin saat ini. Dengan tubuhnya tergeletak di tanah, dia akan mempercayai apapun yang dikatakan Li Qiye bahkan jika kata-katanya bahkan lebih keterlaluan. Apakah kamu, seorang kaisar alkimia? Bai Weng bertanya dengan kosong. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Si Hao bersandar dengan Bai Weng di tanah dengan memutar lurus ke bawah. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Kaisar alkimia adalah gelar tertinggi sekaligus pencapaian terbesar bagi seorang alkemis. Meskipun kaisar alkimia tidak menyerang kaisar abadi, mereka sangat dihormati oleh semua orang di 9 dunia. Gelar yang lebih terkenal lagi adalah Dewa Alkimia. Namun, hanya satu orang selama ribuan tahun yang layak menyandang gelar ini, Dewa Alkimia sendiri. Kabupaten Stonetreading adalah sebuah kabupaten kecil di prefektur Refreshing, sebuah prefektur yang cukup besar di negeri bambu raksasa. Raja Iblis Pinus kuno adalah pengawas prefektur ini. Dia adalah salah satu dari 18 Raja Iblis di bawah Madame Ziyan, penguasa bambu raksasa. Seperti namanya, Raja adalah pohon pinus yang berhasil dalam Dao. Meskipun dia bukan yang terkuat dari 18, dia adalah yang tertua di antara kelompok. Sebagai penguasa sebuah prefektur besar, dia sangat sibuk, terutama dengan tugas baru-baru ini untuk menemukan alkemis muda untuk Raja Iblis. Dia telah menemukan beberapa alkemis muda tetapi tidak puas dengan mereka. Meskipun bakat bawaan mereka baik-baik saja, keterampilan mereka saat ini terlalu dangkal. Saat Raja sedang sibuk bekerja, Bai Weng dari Kabupaten Stonetreading mencoba menggali ke kantornya meskipun dihentikan di luar. Bai Weng, tidak bisakah kamu menunggu sebentar sebelum melaporkan? Alis Raja berkerut setelah melihat gangguan Bai Weng dan berkata, tunggu sampai saya selesai bekerja, baru Anda dapat melaporkan apa yang telah Anda temukan. Dia sibuk memutuskan antara para alkemis muda ini dan suasana hatinya sedang buruk, jadi campur tangan Bai Weng hanya mendukung keadaan. Jika itu orang lain, Raja pasti sudah mengusir mereka. Namun, Bai Weng adalah seorang alkemis berpengalaman dan hampir mencapai level Grandmaster. Di masa depan, dia bisa bergabung dengan istana kapan saja sebagai seorang alkemis, sehingga Raja sangat menghormatinya. Raja Iblis, tidak ada yang lebih penting dari ini. Bai Weng menyatakan, saya akan memperkenalkan seorang alkemis kepada Anda, seorang alkemis tertinggi dan tak tertandingi. Sang Raja berjanji untuk menanggapi, dari Stonetreading County Anda. Di luar kamu, daerah itu masih memiliki lebih banyak alkemis. Meskipun murid-muridmu tidak buruk, masalah kali ini sangat penting, murid-murid itu tidak akan melakukannya. Tidak, Raja Iblis salah memahami maksudku. Bai Weng dengan cepat menjawab, saya tidak mengizinkan murid saya sendiri. Terlebih lagi, kemampuanku sendiri tidak ada apa-apanya di hadapan bangsawan muda yang akan aku rekomendasikan, aku bahkan tidak layak untuk memegang sepatunya. Raja Iblis Pinus kuno terkejut setelah mendengar ini. Meskipun Bai Weng belum menjadi Grandmaster, dia sudah menjadi Master Alkimia terbaik. Pujiannya yang mencela diri sendiri kepada orang ini mengejutkan Raja Iblis. Raja menenangkan kepalanya dan berkata, apakah kamu sedang bercanda sekarang? Di zaman sekarang, jika ada anak muda yang layak disebut sebagai yang tertinggi dan tak tertandingi, maka mereka adalah 4 keajaiban yang menakjubkan. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang sebanding dengan keempatnya. Bai Weng dengan cepat berkata, tidak, Raja Iblis, keempat keajaiban karakteristik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsawan muda Li. Ekspresi Raja menjadi serius. Sambil membukakan matanya, dia memperdalam nadanya, Bai Weng, kamu tidak boleh bercanda seperti itu. Seperti kata pepatah, makan sembarangan, tapi tidak boleh bicara sembarangan. Jika orang lain mendengar apa yang Anda katakan tadi, itu akan menimbulkan masalah bagi kami. Anda harus tahu seberapa kuat dukungan dari keempat keajaiban itu. Keempat ahli menyimpulkan itu terkenal di seluruh dunia pengobatan batu. Banyak orang percaya bahwa jika Kaisar Alkimia baru muncul, maka dia adalah salah satu dari 4 keajaiban tersebut. Raja Iblis, aku tahu betapa beratnya kata-kataku saat ini.
Bai Weng juga menjadi serius dan menjawab, tetapi bangsawan muda Li, yang saya rekomendasikan, layak bagi bambu raksasa kita untuk melakukan segalanya untuk mempertahankannya di sini berapapun harganya, itulah sebabnya saya menghabiskan sepanjang malam berlari ke sini. Jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini, maka kita tidak akan bisa merekrut jenius dengan kekuatan lain yang tiada taranya. Setelah melihat penampilan Bai Weng yang tegas, sang raja juga menjadi lebih serius. Katakan padaku mengapa jenius menakjubkan ini begitu menakjubkan. Sebagai raja, dia tahu bahwa karakter seperti Bai Weng bukanlah tipe orang yang disewakan dan tidak akan bercanda. Bai Weng dengan hati-hati menyerahkan pil nasib 5 transformasi yang dibuat Li Qiye kepada raja. Setelah melihat pil takdir ini, raja berdiri tegak dari tempat duduknya dan berseru, 70% kemurnian. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi bangsawan muda Li. Bai Weng berkata dengan sangat sungguh-sungguh, kamu akan terkejut jika melihatnya memurnikan pil secara langsung. Karena itu, Bai Weng menjelaskan proses alkimia Li Qiye. Raja terkejut ketika dia mendengarkan, berdiri di sana seperti patung. Setelah beberapa saat, sang raja duduk di kursinya lalu menatap Bai Wang dan berkata, ini tidak mungkin nyata. Bai Weng menjawab dengan sungguh-sungguh, ini 100% nyata. Orang tua ini menjamin ini dengan hidupku. Di sini, nada suaranya menjadi lebih mendesak, ini adalah kesempatan sekali dalam 10.000 tahun bagi negeri bambu raksasa. Yang mulia menginginkan lebih banyak bakat, bukan? Kita membutuhkan alkemis muda untuk bergabung dalam konferensi alkimia, bukan? Jika bangsawan muda Li setuju untuk mewakili kami, maka kami pasti akan menempati posisi pertama. Raja menjadi tenang dan dengan cepat bertanya, Li bangsawan muda ini, dari mana dia berasal dan dari sekte mana dia? Dia sangat emosional saat ini. Jika seorang alkemis muda memiliki kemampuan seperti itu, maka dia pasti akan menjadi kaisar alkimia di masa depan. Bai Weng menjawab, Li bangsawan muda adalah seorang manusia, seorang kultivator gelandangan yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Raja tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung setelah mendengar jawaban ini, bagaimana mungkin? Sebagai seorang alkemis yang kuat, jika dia belum menjadi kaisar alkimia, maka dia akan menjadi seorang alkemis legendaris. Itu adalah satu hal yang tidak diketahui, tetapi tidak ada sekte yang mencoba merekrutnya. Itu tidak normal. Skeptisisme Raja Iblis Pinus kuno sangat masuk akal. Alkemis selalu populer di dunia pengobatan batu, dan para alkemis berpangkat tinggi selalu diminati dan diundang oleh semua sekte. Para alkemis mampu mengolah bahan dan membuat pil takdir, obat umur panjang, pasta fisik, dan berbagai salep. Singkatnya, barang-barang yang selalu dibutuhkan sekte manapun, dan banyak dari barang-barang ini selalu terbatas. Jadi, bisa dibayangkan betapa populernya para alkemis. Hal serupa juga terjadi di dunia lain karena jumlah alkemis di tempat tersebut lebih sedikit dan sistem mereka belum berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, status alkemis di dunia pengobatan batu jauh lebih tinggi dibandingkan di dunia lain. Terlebih lagi, dunia ini juga menghasilkan lebih banyak kaisar alkimia. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Mengenai raja, Bai Weng memiliki dugaan berikut, orang-orang luar basa mempunyai pemikirannya sendiri, keahlian yang nobel Li sudah cukup untuk menyapu dunia ini. Mungkin dia menganggap kekuasaan dan ketenaran tidak ada gunanya karena dia sudah bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dengan ayunan tangan, banyak orang yang ingin menawarinya hadiah dan harta. Mungkin karena ini, dia bosan dengan tempat-tempat yang gaduh. Raja Iblis menjadi khawatir karena ini, jika ini macet, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menahannya? Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, apalagi kekuatan besar, bahkan garis keturunan kekuasaan pun akan menginginkannya juga. Kerajaan alkimia juga akan terakumulasi. Kami tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan monster-monster itu. Bai Weng menjadi bersemangat ketika masalah ini diangkat, kami tidak dapat menebak apa yang memikirkan orang-orang luar biasa ini. Kembali ke daerah, ada utusan bernama Si Hao. Anak ini sangat jujur dan pekerja keras serta selalu ingin menjadi seorang alkemis yang kuat. Saya pikir bangsawan muda Li tinggal di sini karena dia ingin mengajari anak laki-laki ini. Saya mendengar Si Hao berkata bahwa bangsawan muda Li sedang mengajarkannya penyempurnaan pil.
Apalagi jika bangsawan muda itu tidak ingin menjadikannya sebagai murid, dia masih melatih anak itu. Bai Weng berhenti sejenak dan melanjutkan, saya telah bertanya kepada bangsawan muda Li sebelumnya. Dia ingin melakukan perjalanan ke ibu kota sekali. Kita bisa memperkenalkannya pada Yang Mulia saat itu. Apakah upaya ini berhasil atau tidak, terserah Yang Mulia. Baiklah, bagaimana kita bisa melepaskan tindakan alkemis itu? Raja Iblis dengan sungguh-sungguh berkata, saya pribadi akan pergi dan memberi hormat kepadanya. Awalnya, Bai Weng ingin merekomendasikan seorang alkemis muda kepada Yang Mulia, tapi dia terkejut setelah melihat kemampuan Li Qiye. Dia tahu bahwa Li Qiye memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan, dan apakah dia akan tinggal di negeri bambu raksasa untuk menjadi seorang alkemis bergantung pada keinginannya. Alkemis hebat seperti itu akan membuat sekte-sekte berebut perhatiannya, jadi Bai Weng menjadi lebih bertekad untuk membujuk Raja Iblis agar dia meminta Yang Mulia merekrut seorang alkemis tertinggi seperti Li Qiye. Sementara itu, Li Qiye melanjutkan kehidupannya yang normal dan santai di Gunung Jadeblut. Dia ingin tinggal di negeri bambu raksasa untuk sementara waktu serta melihat ibu kota dan istananya. Di bawah bimbingan Li Qiye, Si Hao mengerahkan seluruh upayanya dalam penyempurnaan pil. Meskipun dia orang yang sederhana, dia tetap tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dia tidak akan bisa menemukan guru bijak lainnya begitu Li Qiye pergi. Saat Li Qiye berulang kali mendemonstrasikan metodenya, Si Hao tidak berani mengungkapkan satu detail pun. Bai Weng kembali keesokan harinya dengan seorang temannya. Bai Weng dan Raja Iblis Pinus kuno datang ke Gunung Jadeblut dan memperhatikan bahwa tumbuh-tumbuhan di sepanjang pegunungan ini penuh dengan kehidupan. Bambu Jadeblut yang ditanam di sini dengan gembira bergoyang maju mundur seolah-olah hidup kembali. Ini sama sekali tidak aneh. Raja Iblis Pinus kuno awalnya adalah pohon pinus, jadi dia sangat dekat dengan tumbuhan. Kemunculannya secara alami dirasakan oleh tumbuh-tumbuhan di gunung tersebut. Si Hao ketakutan dengan kedatangan raja. Dia sudah lama menjadi utusan tetapi hanya bertemu raja sekali. Tapi sekarang, sang raja sebenarnya ada di sini. Di Gunung Jadeblut ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan Si Hao sebelumnya. Anda pasti utusan daerah Si Hao. Raja mengungkapkan senyuman ramah kepada Si Hao. Raja memerintah seluruh prefektur yang terdiri dari utusan yang tak terhitung jumlahnya, jadi sapaan pribadinya membuat Si Hao terkejut. Si Hao akhirnya tenang dan dengan cepat menjawab, "Tuanku, itu saya." Raja Iblis tidak menanyakan hal yang sama sekali saat dia dengan sopan berkata, "Kami di sini untuk mengunjungi bangsawan muda Li." Si Hao tidak berani membuang waktu dan segera memimpin mereka berdua menemui Li Qiye. Di dalam ruangan, Li Qiye masih acuh tak acuh setelah melihat sosok besar seperti Raja Iblis. Baginya, Raja bukanlah orang penting sama sekali karena dia telah melihat terlalu banyak tokoh besar yang sebenarnya. Kunjungan bangsawan muda Li ke negeri bambu raksasa adalah suatu kehormatan bagi kami. Raja buru-buru berkata pada pertemuan mereka. Negeri bambu raksasa memang merupakan tempat yang patut dikenang. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Raja Iblis meletakkan sebuah kotak kuno di depan Li Qiye. Kunjungan ini terburu-buru jadi saya tidak bisa menyiapkan hadiah besar. Saya memiliki benda kecil ini di sini dan berharap bangsawan muda Li tidak akan tertawa. Li Qiye melihat ke arah kotak itu dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Saya menerima niat baik Anda, jadi saya akan menerima hadiah ini juga." Raja Iblis menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye menerima hadiah itu. Ini akan menjadi awal yang buruk jika Li Qiye menolak hadiah tersebut. Raja sudah tua dan berpengalaman, sehingga urusannya sangat teliti dan pemikirannya matang ketika dia berkata, "Utusan daerah Si Hao telah banyak berkontribusi di Kabupaten Stone Trading, dia mematuhi dan memelihara. Aku tidak membawa terlalu banyak barang dalam perjalanan ini, tapi aku punya sedikit hadiah untukmu." Si Hao tercengang saat dia menerima hadiah dari raja. Dia hanyalah karakter kecil, utusan biasa, jadi menerima hadiah dari raja adalah hal yang mustahil, sesuatu di luar impian terliarnya. Raja Iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Yang Mulia memuja bakat dan saya mendengar bahwa bangsawan muda Li bermaksud mengunjungi ibu kota sekali. Bagaimana kalau kita pergi ke ibu kota bersama agar saya bisa mengajak Anda menjelajahi Yang Mulia? Saya ingin tahu apakah ini dapat diterima oleh Anda."
Raja Iblis Pinus kuno adalah orang dengan kedudukan tinggi, bagaimana dia bisa begitu menghormati seorang muda biasa? Sikap hormatnya membuat Si Hao heran. Tapi dia perlahan menjadi terbiasa. Dia mengerti bahwa Li Qiye adalah seorang alkemis yang sangat menakjubkan. Li Qiye tidak menolak dan menganggukkan kepalanya, baiklah, kita bisa melihat-lihat ibu kota. Si Hao akan ikut denganku. Sebelumnya, dia bermaksud untuk tinggal di Gunung Jadeblut selama beberapa waktu untuk mengajari Si Hao penyempurnaan pil, tapi sekarang Li Qiye telah memutuskan untuk membawa ke ibu kota. Si Hao tercengang karena dia belum pernah ke ibu kota sebelumnya. Perjalanan panjang dari Stone Trading County menuju ibu kota negeri bambu raksasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang dengan budidaya Si Hao untuk sampai ke sana? Hampir mustahil kecuali seorang ahli memutuskan untuk membawanya. Itu bagus, itu bagus. Si Hao harus pergi melihat ibu kota untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan memperluas wawasannya. Bai Weng menambahkan, dia tahu bahwa Li Qiye ingin merawat Si Hao. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu sudah memutuskan. Si Hao tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi ibu kota. Ini adalah salah satu cita-citanya, mengunjungi jantung negeri bambu raksasa. Setelah Li Qiye mengambil keputusan, Raja Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kedua tangannya dengan ragu. Li bangsawan muda. Li Qiye mengangkat isinya dan berkata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Raja Iblis tertawa masam dan berkata, baru-baru ini, saya telah mengumpulkan bahan-bahan untuk pil takdir 6 transformasi. Saya sudah lama ingin menyempurnakannya untuk meningkatkan mekanisasi saya, tetapi saya belum memenuhi alkemis yang tepat. Ini adalah takdir yang kita temui hari ini, jadi saya ingin tahu apakah Anda dapat menyempurnakan pil takdir 6 transformasi untuk saya. Dia segera menambahkan setelahnya, mengenai pembayarannya, bangsawan muda Li bisa mengutarakan saja. 6 pil transformasi ditujukan untuk penguasa surgawi. Raja Iblis telah bertahan selama beberapa ribu tahun, namun budidayanya terjebak pada hambatan ini dan tidak dapat mencapai tingkat penguasa dunia. Li Qiye meliriknya dan bertanya, apakah ini ujian? Tidak, tolong jangan salah paham. Raja dengan cepat mengulurkan tangan sebagai penyayang dan berkata, jika kamu tidak mau, berpura-pura saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Itu sama sekali bukan niat saya, hanya saja saya sangat menginginkan pil itu sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk tidak meminta bantuan Anda. Baik sikap hati-hati dan penuh hormat sang raja hanya untuk pamer atau benar-benar berasal dari lubuk hati, semuanya tetap sama. Pada saat ini, dia tidak ingin mengganggu Li Qiye, seorang alkemis terhebat yang hanya bisa diharapkan oleh negeri bambu raksasa. Yah, tidak masalah apakah itu ujian atau keinginanmu untuk minum pil. Li Qiye berkata, karena kamu menunjukkan rasa hormat, kali ini aku akan memperbaikinya secara gratis. Beruntung bagi Anda hanya menginginkan pil 6 transformasi. Saya akan meminta harga yang sangat mahal untuk 1 dengan 7 transformasi. Pil takdir pada level itu akan membawa malapetaka, jadi aku tidak akan membantu sembarang orang. 6 pil transformasi diperuntukkan bagi penguasa surgawi, dan 7 pil transformasi diperuntukkan bagi Raja Surgawi. Pada tingkat terakhir, penyempurnaan pil akan membawa malapetaka yang cukup mengerikan bagi sang alkemis. Oleh karena itu, pil takdir dengan 7 transformasi atau lebih memiliki harga yang sangat mahal yang hanya mampu dibeli oleh Raja Surgawi atau paragon berbudi luhur. Terima kasih, bangsawan muda Li. Saya sangat berterima kasih. Pikiran raja kembali ketika dia dengan cepat mengeluarkan bahan-bahannya, semuanya telah berubah 6 kali. Semua ini adalah bahan bagus yang roh obatnya telah berumur panjang. Terlihat jelas dari sekilas materi bahwa raja tidak terburu-buru mengumpulkannya sebagai alasan, dia memang sudah mengumpulkannya sejak lama untuk penyempurnaan pil. Bagaimana kamu ingin aku memperbaiki? Li Qiye melihat materi itu lalu kembali menatap raja. Raja terkejut. Namun ia dengan cepat menjawab, saya hanya seorang awam sehingga bangsawan muda Li dapat memutuskan segalanya. Li Qiye sangat senang dengan sikap raja. Dia selalu menjadi orang yang lebih menyukai yang lembut daripada yang keras. Dia tersenyum dan mengeluarkan Myriad Heavenly Cauldron. Ledakan, nyala api kuali itu meletus,
tapi Li Qiye terlalu malas untuk melihatnya dan dengan santai melemparkan semua bahan ke dalamnya. Bahkan di era Dewa Alkimia, sangat sedikit orang yang bisa menandinginya dalam hal dao yang meyakinkan. Pada generasi ini, Li Qiye secara pribadi dapat menyederhanakan pil, jadi setelah dia terbiasa dengannya, seluruh proses menjadi sangat mudah baginya. Penyempurnaan pil takdir jenis ini bukanlah tantangan kecuali jika itu adalah pil abadi. Krak, suara yang menyerupai kacang goreng muncul saat nyala api yang menari seperti naga dan burung phoenix menyampaikan bahan di dalamnya. Meskipun sang raja bukan seorang alkemis, dia masih membayangkan saat menyaksikan prosesnya. Bai Weng sebelumnya mengalami bagaimana Li Qiye menyampaikan pil sehingga raja siap secara mental. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri masih membuatnya gemetar dan sesak. Ini adalah kedua kalinya Si Hao dan Bai Weng menonton, tapi mereka tetap tercengang. Gaya Li Qiye sangat menstimulasi dan berdampak untuk diperhatikan oleh para alkemis. Mereka tidak bisa melihat proses dengan level mereka saat ini, tapi itu adalah pemandangan terindah di dunia, setidaknya bagi para alkemis. Setelah serangkaian kresek, Li Qiye berteriak pelan dan mematikan api sebelum mengeluarkan pilnya. Dalam sekejap mata, pil takdir 6 transformasi terbang menjadi labu. Li Qiye melemparkan labu itu ke arah raja dan menyimpan kualinya, lalu dia dengan ringan berkata, "Baiklah, ambillah." Penampilan Li Qiye sama sekali tidak tampak seperti dia baru saja menyampaikan pil. Memurnikan pil takdir tingkat tinggi merupakan tantangan besar bagi alkemis, itu sulit dan membutuhkan konsentrasi penuh. Raja tidak bisa tenang ketika dia bertanya dengan hampa, "Sudah selesai?" Seperti itu, ini adalah kecepatan penyempurnaan pil tercepat yang pernah dilihatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lebih cepat dari Li Qiye. Li Qiye dengan datar menjawab pertanyaan ini hanyalah pil takdir 6 transformasi, pil tanpa kesengsaraan, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bagaimanapun, ini bukanlah pil kekuasaan atau pil abadi, itu akan memakan waktu. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye gila karena mengatakan hal seperti itu. Bahkan seorang alkemis Sein tidak bisa menjamin kesuksesan dalam menyempurnakan pil 6 transformasi sekaligus. Jika cepat, maka akan memakan waktu 1 atau 2 hari, lambat akan menjadi 3-5 hari. Siapa yang bisa seperti Li Qiye? Memurnikan pil seperti menggoreng kacang. Namun tentu saja, ini adalah hal yang normal bagi Li Qiye. Dia menjadi mahir setelah menerapkan pil di sekte kuno dupa pembersihan. Terlebih lagi, di masa terpencil era Desolate, zaman Dewa Alkimia, Li Qiye sendiri telah mengembangkan banyak pedoman. Separuh dari aturan-aturan modern berasal dari Dewa Alkimia, dan sebagian lainnya berasal dari Li Qiye. Itu adalah standar yang telah digunakan selama puluhan juta tahun. Setelah mendapatkan kembali kanon yang ditinggalkan oleh Dewa Alkimia, dia telah berlatih dengan dao membuktikan terbaik di dunia ini. Dia telah berlatih berkali-kali di sekte kuno dupa pembersihan, sehingga pemurnian pilnya telah mencapai puncaknya. Baginya, selama dia berusaha lebih keras, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai level Dewa Alkimia di masa lalu. Faktanya, dialah yang membimbing Dewa Alkimia sebelum dia mencapai kesuksesan tak berkompetisi dalam dao meyakinkan. Saat ini, satu-satunya pil yang dapat dianggap sebagai tantangan bagi Li Qiye adalah pil kekalahan, pil abadi, atau barang-barang yang tak dipertandingkan seperti obat-obatan kekalahan dan obat-obatan zaman kreasi yang biasa bukanlah apa-apa dia. Pada saat ini, ketiganya benar-benar kehilangan kata-kata dan merasa bahwa jawaban Li Qiye benar-benar wajar dan tanpa pretensi. Akhirnya, Raja Iblis itu menjadi tenang dan menuangkan pil dari labu untuk melihatnya. Meletus, Raja langsung jatuh ke tanah. Reaksinya mengejutkan Bai Weng dan Si Hao. Bai Weng membantu berdiri lalu bertanya, "Raja Iblis, ada apa?" Ini, bagaimana ini mungkin?" Raja kehilangan ketenangannya dan tanpa sadar berteriak, "Ini, 90% kemurnian." Tangannya gemetar sambil memegang pil takdir 6 transformasi ini. Mata Bai Weng terbuka lebar saat dia melihat pil takdir di tangan Raja. Ini lebih dari sekedar luar biasa, itu adalah pil murni 90% dengan warna hampir keemasan. Meletus. Kaki Bai Weng menyerah saat dia juga terjatuh ke tanah dan mengajukan permohonan, tidak mungkin. Hampir berwarna emas dengan kemurnian 90% untuk pil 6 transformasi.
Warna ini hanyalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh 9 pil transformasi terbaik dari legenda. Si Hao juga tersentak saat melihat adegan ini terjadi. Dia adalah seorang alkemis junior, tapi dia telah mendengar banyak legenda sebelumnya. Bahkan orang-orang yang berpikiran sederhana seperti dia pun menyadari betapa tak tersentuhnya dao karakter Li Qiye. Tidak heran mengapa keduanya begitu terpengaruh. Penyempurnaan yang sukses sudah luar biasa untuk ramuan 6 transformasi, ini berarti kemurniannya 60%. Warna perunggu sudah merupakan warna terbaik. Bagaimanapun, potensi bahan yang hanya bertransformasi 6 kali itu terbatas. Seperti kata pepatah, pil tidak pernah telanjang. Bagi para alkemis, terutama yang berketinggian tinggi, ada dua standar untuk mengukur kualitas pil takdir, kemurnian dan warna. Misalnya, pil takdir 6 transformasi dengan kemurnian 60% akan membantu penguasa surgawi meningkatkan budidayanya sebesar 60%, tapi ini hanya teori. Biasanya, agar sebuah pil dapat mencapai hal di atas, pil tersebut harus memiliki kualitas terbaik dengan warna emas. Seringkali, pil takdir dengan kemurnian 60% hanya bisa meningkatkan kekuatan penguasa surgawi sebesar 60% dalam tingkat kecil. Meski begitu, ini sudah cukup berharga. Seringkali, 6 pil transformasi yang dimurnikan oleh sebagian besar alkemis mungkin memiliki kemurnian 60%, tetapi pil tersebut memiliki warna agak kuning yang menyerupai tembaga. Ini sudah dianggap bermutu tinggi. Namun, Li Qiye mampu menyempurnakan pil 6 transformasi dengan kemurnian 90% dengan warna emas, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak terkejut? Bahkan seorang alkemis legendaris tidak akan mampu menerjemahkan pil seperti itu, ini benar-benar mustahil. Biasanya, hanya 9 pil transformasi yang memiliki kemurnian 90%. Sungguh luar biasa jika pil 6 transformasi memiliki kemurnian 70%. Sekali lagi, pil tidak pernah telanjang, dan hanya 9 pil bertransformasi yang memiliki warna mendekati emas. Terlepas dari semua pengetahuan ini, saat ini, ketidakmungkinan ini muncul pada pil 6 transformasi, menyebabkan kelompok 3 orang kehilangan akal sehatnya. Jika 6 pil transformasi dengan warna perunggu dan kemurnian 60% yang dimurnikan oleh alkemis lain dianggap berkualitas tinggi, maka pil Li Qiye termasuk dalam kelas abadi. Pil lain hanyalah sampah dibandingkan dengan yang ini. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Raja sangat gembira saat dia memegang pil itu dengan tangan gemetar. Pil takdir seperti itu tidak hanya akan meningkatkan budidayanya sebesar 60%. Ini lebih dari cukup untuk membantu menerobos kemacetannya dan langsung menjadi Raja Surgawi. Sang Raja bahkan sedikit enggan untuk meminum pil tertinggi tersebut. Dapat dikatakan bahwa pil ini langka bahkan selama ribuan tahun dan sangat layak disimpan sebagai barang koleksi yang berharga. Kamu tidak sedang bermimpi. Li Qiye perlahan berkata, kamu hanya mengumpulkan barang bagus. Tidak hanya semua bahan berubah 6 kali, bahan-bahan tersebut juga menua dengan baik dan memiliki kekuatan obat yang cukup. Jika bahan Anda sedikit lebih buruk, maka kemurniannya hanya 80%, sepertinya kamu telah menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkannya. Sang Raja menenangkan diri dan membungkuk dalam-dalam sebelum berbicara dengan rasa terima kasih yang luar biasa, pil yang Anda berikan kepada saya mirip dengan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan baru. Setan kecil ini tidak punya apa-apa untuk membayar utangnya. Di masa depan, katakan saja satu kata dan iblis kecil ini tidak akan mengatakan tidak. Sikap raja itu bukan hanya untuk pamer. Pada usianya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mencapai alam raja surgawi, jadi pil Li Qiye telah mengubah nasib sang raja sepenuhnya. Meskipun penguasa dan raja hanya berada di satu wilayah, terdapat kesenjangan besar di antara keduanya. Lebih penting lagi, bahkan jika Li Qiye bukan kaisar alkimia saat ini, dia akan menjadi kaisar alkimia di masa depan. Meskipun kaisar alkimia tidak menguasai dunia seperti kaisar abadi, mereka masih merupakan eksistensi tinggi dan di atas yang dimintai bantuan oleh paragon berbudi luhur yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa melayani kaisar alkimia. Terlepas dari tingkat mekanika kaisar alkimia, akan ada saatnya paragon berbudi luhur atau bahkan kaisar abadi meminta bantuan mereka. Pinus kuno hanyalah seorang raja iblis, jadi dia tahu bahwa dia sangat beruntung bisa berada di hadapan Li Qiye.
Li Qiye dengan santai menerima busur Raja Iblis Pinus kuno dan menganggukkan kepalanya untuk berkata, "Berdiri, bersiaplah untuk berangkat ke ibu kota." Pinus kuno dan Bai Weng menyuarakan persetujuan mereka lalu pergi dan menunggu di luar. Setelah mereka pergi, Li Qiye mendorong kotak yang diberikan Pinus kuno ke depan Si Hao dan berkata, "Ambil saja." Tapi, Si Hao ragu-ragu dan tidak berani. Tidak peduli apa yang ada di dalam kotak itu, ekspresi serius sang raja sebelumnya menunjukkan bahwa itu pasti barang yang luar biasa. Tentu saja, bagi Li Qiye, yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli apapun hadiah dari Pinus kuno, harta itu tidak akan terlihat olehnya. Li Qiye berkata, "Ambillah, mungkin kamu akan mendapat manfaatnya." Si Hao menjadi tenang. Dia dengan patuh mendengarkan Li Qiye dan menerima kotak itu. Li Qiye menambahkan, "Bawalah apapun yang kamu bisa. Mungkin Anda akan tinggal di sana mulai sekarang setelah perjalanan ini. Selama kamu bekerja keras, negeri bambu raksasa tidak akan menganiaya kamu." Si Hao dengan hormat menjawab, "Saya akan mengingat kata-kata saudara Li." Dia mengukir kata-kata ini ke dalam hatinya. Di luar orang-orang terdekatnya, Li Qiye tidak akan dengan mudah mewariskan prestasi hukum atau dao merendahkannya kepada sembarang orang. Keputusannya untuk mengajar Si Hao bukan hanya karena ia menjunjung tinggi Si Hao, ia juga ingin melatihnya karena rasa cintanya di negeri bambu raksasa agar bisa memiliki seorang alkemis dengan potensi tinggi di kemudian hari. Si Hao pergi untuk mengambil barang bawaannya. Awalnya dia agak enggan, namun pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk pergi bersama Li Qiye ke ibu kota. Dia masih muda dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kelompok itu mengikuti raja ke ibu kota. Pinus kuno sangat perhatian dan bertindak penuh hormat seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Ini adalah pemandangan yang cukup menarik karena sang raja adalah salah satu dari 18 raja iblis di negeri bambu raksasa, seorang tokoh besar yang memimpin seluruh wilayah kekuasaan. Tapi sekarang, dia adalah pelayan orang lain. Ini cukup sulit dipercaya. Namun, sang raja dengan jelas menyatakan bahwa dia diizinkan untuk melayani Li Qiye karena Li Qiye menyukainya. Kalau tidak, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pelayannya. Sementara itu, Bai Weng berperan sebagai orang kedua setelah raja dan mengurus tugas-tugas kasar. Ibu kota negeri bambu raksasa adalah kota besar dan sangat makmur tempat berkumpulnya para iblis dan golem. Saat seseorang menginjakkan kaki di dalam, mereka akan melihat pohon raksasa tumbuh dari dalam istana pemerintahan, pohon yang menjulang tinggi hingga ke awan dan menutupi sebagian langit. Ibu kotanya diselimuti oleh bayang-bayang pohon bambu ini, menciptakan pemandangan yang cukup indah. Naungan pohon yang hijau subur akan memukau setiap pengunjung baru ke kota ini. Nama negara ini berasal dari pohon bambu besar ini. Rumor mengatakan bahwa negara akan tetap kuat selama pohon tersebut terus hidup. Beberapa orang percaya bahwa pohon itu juga jauh lebih tua dari negeri bambu raksasa. Tidak ada seorang pun di masa sekarang yang dapat menyatakan asal-muasal pohon ini, dan hanya ada sedikit tulisan tentang pohon ini bahkan di istana kerajaan. Legenda lain menyatakan bahwa ini adalah penjaga ilahi negara, bahwa pohon itu sendiri adalah dewa tak terkalahkan yang selalu melindungi negara. Inilah alasan mengapa negara ini terus ada selama jutaan tahun. Pembaruan Net from Novel INGOM. Terlepas dari spekulasi ini, belum ada seorang pun yang pernah melihat penjaga ilahi mengambil tindakan sebelumnya. Selama jutaan tahun terakhir, negara-negara ini menikmati perdamaian yang bebas dari perang skala besar karena tidak ada yang pernah menyerang ibu kotanya. Itu adalah surga bagi setan. Meskipun ada banyak golem di sini juga, masih didominasi oleh ras iblis. Namun, nenek moyang negara itu bukanlah golem atau iblis. Mereka yang tidak mengetahui tentang bagian sejarah ini akan terkejut setelah mengetahui fakta ini. Kisah-kisah lama menyatakan bahwa nenek-nenek moyang adalah dewi yang paling menakjubkan atau peri abadi yang menakjubkan. Tidak peduli apakah dia dewa atau abadi, nenek moyangnya sangat kuat pada zaman itu. Meskipun catatan tertulis tentang nenek moyangnya sangat langka, peristiwa itu merupakan peristiwa besar di seluruh 9 dunia ketika ia mendirikan negeri bambu raksasa. Pada awal berdirinya, banyak sekte dan suku dari seluruh 9 dunia datang untuk merayakan peristiwa tersebut, termasuk keberadaan mengerikan di dunia pengobatan batu seperti kerajaan alkimia dan klan Jianlong.
Rumor yang paling populer adalah bahkan kaisar abadi dari generasi itu datang secara pribadi. Generasi mendatang sangat skeptis terhadap hal ini. Mereka merasa bahwa catatan-catatan milik negeri bambu ini bisa saja dihias untuk menyanjung dirinya sendiri. Namun, hal ini tidak hanya terbatas pada catatan negara saja, bahkan kerajaan Alkimia pun mempunyai kisah yang sama dalam catatan sejarah mereka. Beberapa kata ini cukup mengejutkan. Semua ras dan God King dan bahkan kaisar abadi dari seluruh dunia datang berkunjung. Tulisan tentang nenek moyang sendiri juga sangat langka. Beberapa orang menulis bahwa dia abadi sementara yang lain percaya bahwa dia adalah seorang dewi. Asal-usul dan latar belakangnya tetap menjadi misteri dan tidak memiliki catatan apapun. Eksistensi macam apa yang layak dihormati sehingga semua eksistensi besar di 9 dunia datang untuk merayakannya. Ada beberapa dikirimkan mengenai kedatangan pribadi kaisar abadi. Hal ini tertulis dalam catatan bambu raksasa. Namun garis keturunan lain percaya bahwa kaisar hanya mengirimkan ucapan selamat dan tidak hadir secara pribadi. Namun demikian, jelas bahwa bahkan kaisar abadi pun diberitahu tentang berdirinya negeri bambu raksasa. Sejarah seperti itu banyak diperdebatkan di negeri bambu raksasa dan bahkan di seluruh dunia alkimia. Semua orang merasa bingung mengapa nenek moyang bambu raksasa mendirikan negaranya sendiri adalah suatu hal yang besar. Meskipun ada keributan saat pendiriannya, negara ini tidak pernah cukup kuat dalam jutaan tahun terakhir untuk dibandingkan dengan garis keturunan kekaisaran manapun. Faktanya, negara ini bahkan tidak termasuk dalam peringkat teratas negara-negara besar, namun selalu damai. Bahkan hingga saat ini, belum ada kekuatan besar atau garis keturunan kekaisaran yang berani menyerang negeri bambu raksasa. Negara yang selalu damai ini mengikuti sistem di mana posisi rajanya akan diturunkan kepada orang yang paling mampu. Jadi, meski bukan negara yang kuat, negara ini adalah surga bagi mereka yang menginginkan kehidupan duniawi, terutama bagi manusia biasa. Li Qiye dan kelompoknya memasuki ibu kota. Mereka berempat memendam emosi dan pikiran yang berbeda. Si Hao, yang termuda di grup, sangat bersemangat untuk kunjungan pertamanya ke ibu kota. Dia melihat sekeliling seperti orang udik yang mengunjungi kota untuk pertama kalinya dan sangat terguncang melihat pohon bambu besar yang menembus awan. Tentu saja anak laki-laki itu sangat gembira karena mimpinya adalah mengunjungi ibu kota. Hari ini, hal itu telah terpenuhi, jadi bagaimana mungkin dia tidak diliputi kegembiraan. Adapun Li Qiye, emosi yang kompleks merajalela saat dia melihat pohon bambu besar di atas awan dan ibu kota di bawah. Setelah bertahun-tahun, negeri bambu raksasa masih tetap ada. Pohon bambu itu masih ada, tapi kenalan lamanya sudah tiada. Setelah Yaner pergi, Li Qiye masih sering mengunjungi negeri bambu raksasa. Namun, di generasi mendatang, setiap kali dia datang ke dunia pengobatan batu, dia hanya tinggal di luar untuk melihat kota tua ini dari jauh serta pemandangannya yang luas alih-alih memasuki ibu kota. Bagi Li Qiye, ini adalah tempat yang berisi banyak kenangan yang akan membangkitkan kesedihan saat mengingatnya. Dalam kehidupan ini, Li Qiye akhirnya melangkah masuk ke dalam ibu kota. Meskipun orang-orang yang tinggal di sini tidak lagi sama, Li Qiye masih ingin melihat negara yang didirikan oleh Yaner ini serta mengunjungi beberapa tempat bertahun-tahun yang lalu. Karena Li Qiye diam, Bai Weng dan Pinus kuno di sebelahnya tidak berani berbicara. Hanya si Hao muda yang bersemangat dan tertarik pada segala hal dalam pandangannya. Hari sudah malam ketika mereka sampai di ibu kota. Pinus kuno mempunyai rumah besarnya sendiri di ibu kota, jadi dia mengundang Li Qiye ke tempatnya dan berkata, "Bangsawan muda, kamu pasti lelah karena perjalanan jauh. Sekarang sudah gelap, jadi bagaimana kalau kamu tinggal di sini dan beristirahat?" Li Qiye ingin tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, jadi dia tidak terburu-buru dan mengangguk setuju. Setelah mengatur tempat untuk Li Qiye serta menyuruh para pelayan untuk memperlakukannya dengan sangat hati-hati, Pinus kuno dengan cepat memasuki istana kekaisaran untuk bertemu dengan Raja Iblis. "Raja Iblis, masalah apa yang mengharuskanmu menemuiku di malam hari?" Nyonya Ziyan dengan rasa ingin tahu bertanya setelah Raja meminta untuk menemuinya pada saat seperti ini. Pinus kuno dengan cepat berkata, "Yang mulia, saya ingin memperkenalkan kepada Anda seorang alkemis. Anda harus membuatnya tetap tinggal." Selain sangat rendah hati dan berpikiran terbuka,
Nyonya Ziyan adalah raja yang bijaksana dan selalu mencari bakat. Setelah mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder Pine, baru-baru ini, semua raja merekomendasikan saya sebagai alkemis. Beberapa di antaranya lumayan, tapi kamu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Tidak, Yang Mulia, bangsawan muda Li tidak ada bandingannya. Alkemis lain itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Saya tidak akan terburu-buru jika itu adalah seorang alkemis biasa. Pinus kuno dengan cepat menambahkan, lebih tepat untuk mengatakan bahwa kita perlu memohon kepada seorang alkemis terhebat seperti bangsawan muda Li. Nyonya Ziyan cukup terkejut dan bertanya, dia sehebat itu. Bagaimana dia dibandingkan dengan 4 keajaiban alkimia? Keempat orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsawan muda Li. Pinus kuno dengan cepat menjawab, Kaisar Alkimia di masa depan pastinya adalah bangsawan muda Li. Elder Pine, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Nyonya Ziyan tertegun dan harus berbicara dengan nada serius. Ke-18 Raja Iblis itu berpengalaman dan bukan tipe orang yang terburu nafsu. Namun, kata-kata Pinus kuno barusan sangat serius, jadi Nyonya Ziyan tidak punya pilihan selain bertindak dengan bijaksana. Bersambung.